Ini adalah Namiki Haruka. Dia menghabiskan bertahun-tahun bertarung melawan monster lemah, dan sekarang akhirnya mencapai puncak Dungeon. Masalahnya, dia berpapasan dengan orang terburuk, Yukimura Shinji, salah satu hunter peringkat S yang menolak berbagi lantai yang sama dengan hunter lemah. Dia mencoba melawan tetapi hancur oleh kekuatan gravitasi Shinji. Bahkan di level 100, statistiknya masih jauh lebih rendah daripada hunter lainnya. Dia diremukkan seperti kertas, dipukuli, dan dilempar ke jurang Dungeon untuk mati. Bertahun-tahun berlalu. Sekarang Shinji berada di Dungeon lain dan hampir disapu bersih oleh bos yang mustahil dikalahkan. Tiba-tiba, semua monster terbelah olehnya. Protagonis kita, Namiki. Kini dia lebih kuat, percaya diri, dan memancarkan kekuatan. Shinji menatapnya dengan terkejut karena dia selamat dan berkata dia akan menghancurkannya lagi. Dia mencoba menggunakan kekuatan gravitasi yang sama, tetapi di hadapan protagonis kita, kemampuan itu sama sekali tidak berguna karena protagonis kita berada di level 6000 dengan statistik yang gila. Perundung yang putus asa itu menyandera seorang wanita untuk melarikan diri, tetapi dalam sekejap mata, Namiki menebas perutnya tanpa kesulitan sedikitpun. Si jenius peringkat S itu jatuh berlutut, menangis, dan memohon ampun. Di depan semua orang, protagonis kita telah mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah dilihat umat manusia sebelumnya, dan sekarang semua orang harus tunduk di hadapan Dewa Dungeon yang baru. Untuk memahami bagaimana dia menjadi sekuat ini, mari kita kembali dan melihat saat dia jatuh dari Dungeon. Setelah jatuh, dia terbangun tanpa satu goresan pun. Ketika dia membuka statusnya, dia menyadari segalanya telah berlipat ganda. Terlebih lagi, dia mendapatkan beberapa kemampuan baru dan levelnya melonjak ke 101, menembus batas limiter. Dia berdiri dengan bingung tetapi merasa seringan kapas dan pedangnya terasa seperti perpanjangan dari tubuhnya. Namun saat dia tidak menduganya, seekor Ortrus muncul, anjing berkepala dua yang menyemburkan api. Anjing itu menyerangnya, tetapi kemampuan resistensi barunya aktif dan melindunginya dari kobaran api. Kemampuan identifikasi aktif dan mulai membaca pola monster tersebut. Dalam 20 detik, dia memprediksi serangan. Dalam 36 detik, dia menemukan celah dan menebas salah satu kepala anjing itu. Yang lainnya mencoba membalas dendam, tetapi dia menusukkan pedang ke mulutnya dan monster itu tumbang. Begitu saja, dia mendapatkan skill baru. Namun tiba-tiba sistem mulai mengalami glitch dan Namiki mulai bertanya-tanya kekuatan macam apa itu. Skill tersebut bernama Insight dan memungkinkannya melihat sifat asli dari target apapun yang dia analisis. Dia mencoba memahami apa artinya karena itu terdengar seperti skill dasar yang biasanya didapatkan penjelajah pemula. Jika itu sangat umum, mengapa dia tidak mendapatkannya sebelumnya? Tetap saja, dia memutuskan untuk mengujinya dan melihat bagaimana kinerjanya. Ketika dia mengaktifkan Insight, dia menyadari bahwa jika bukan karena level Ortrus, dia mungkin bisa melangkah lebih jauh. Shinji telah mengatakan bahwa hanya dia yang akan mati, jadi dia kemungkinan besar menceritakan segala yang terjadi saat itu. Jika itu benar, Namiki harus bergegas meskipun dia masih merasakan rasa sakit aneh itu dan tidak mengerti penyebabnya. Segera, pemindaian. Yang dia mulai menunjukkan hasil dan dia menyadari situasinya semakin buruk. Mengetahui bahwa Ortrus yang dia lawan hanyalah seekor remaja sungguh mengerikan dan itu berarti dia pasti telah jatuh ke lantai 5. Jika dia terus berlari mengikuti arus, dia mungkin menemukan area aman tetapi dia tetap berisiko berpapasan dengan monster di sepanjang jalan. Saat dia berbalik, dia merasakan niat membunuh yang kuat di punggungnya dan bertanya-tanya apakah itu datang dari pintu masuk. Dia menyadari sedang dalam masalah serius dan pada tingkat ini, monster itu akan mengejarnya. Tiba-tiba dia jatuh ke dalam jebakan dan tidak percaya hal itu terjadi. Menggunakan skill kalkulasinya, dia menganalisis situasi dan sistem memprediksi jalur setiap anak panah yang ditembakkan ke arahnya. Dengan angka-angka itu tepat di depan matanya, dia tahu dia harus bergerak cepat tetapi sistem memperingatkan bahwa monster level tinggi sedang mendekat dengan cepat. Dia mulai meninjau info dengan Divine Oracle mencoba memahami mengapa begitu banyak peringatan muncul sekaligus. Musuh berada sejauh 120 meter dan merupakan binatang beratribut api. Sistem menghitung level target dan mengatakan dia membutuhkan 1.500.000 poin pengalaman untuk naik level. Perhitungan menunjukkan dia masih membutuhkan lebih banyak pengalaman dan 3 menit berlalu dalam proses tersebut. Poin identifikasi mulai muncul dan sang MC bingung dengan banjir informasi yang mengalir ke pikirannya. Saat itulah dia mendengar geraman dan melihat monster lain meledak penuh amarah di belakangnya. Musuh melepaskan serangan api yang kuat yang memaksa Namiki melompat ke dalam air dan dia berhasil pulih serta mendapatkan lebih banyak poin karenanya. Dia terkejut saat menyadari itu nyata dan ketika melihat lebih dekat, dia melihat itu adalah seekor Ortrus dewasa. Seperti dugaannya, yang muda memiliki kekuatan aneh dan sang protagonis nyaris tidak bisa menghindar agar tidak tertelan untuk kedua kalinya. Semakin dia berhasil menghindari serangan, semakin banyak poin yang dia kumpulkan tetapi dia tahu dia tidak bisa bertahan selamanya. Bahkan dengan kondisi seburuk ini, dia menyadari dia mendapatkan penilaian poin lainnya. Dia tidak tahu apa arti poin-poin itu sebenarnya, tetapi dia tahu bahwa dengan statistiknya saat ini, dia tidak bisa mengalahkan monster itu. Maka sang MC mulai memikirkan jalan keluar karena jika terus begini, dia akan mati kelelahan dan sistem mengatakan 3 menit telah berlalu. Poin identifikasi berlipat ganda dan bersama dengan Divine Sense, skill baru ditambahkan. Ada begitu banyak notifikasi sehingga dia merasa pusing sampai penghitungan akhir berakhir di peringkat A. Berdasarkan pengalaman tempur, dia menerima 1.500.000 poin dan melonjak 50 level sekaligus. Namiki tidak mengerti bagaimana poinnya bisa naik sebanyak itu padahal dia bahkan belum mengalahkan Ortrus dan rasanya seolah sistem sedang bug. Meskipun begitu, dia tidak boleh membuang waktu memikirkannya karena dia harus bertahan hidup. Tiba-tiba sebuah tawa bergema yang mengatakan semua ini terjadi karena dia telah membunuh anak
makhluk itu. Sekarang sang induk sangat marah dan terus menyerangnya tanpa henti dan Namiki bertanya-tanya dari mana suara yang bergema di dalam kepalanya itu berasal. Itu adalah suara wanita yang menyerang pikirannya, mengatakan semuanya adalah kesalahan sang MC dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Dia berbalik bertanya siapa dia, tetapi gadis itu menjawab dengan nada mengantuk bahwa dia harus mencari tahu sendiri untuk saat ini. Namiki bingung tentang siapa wanita itu dan bagaimana dia berhasil masuk ke kepalanya. Bahkan tanpa memahami apapun, dia memutuskan harus fokus pada apa yang terjadi di sekitarnya. Dia mengaktifkan Divine Speed, poin-poin mulai dihitung dan tiba-tiba dia membeku saat menyadari sesuatu sedang terjadi di luar kendalinya. Saat dia sadar, lebih banyak poin telah ditambahkan sementara api yang dilemparkan padanya terus menjadi ancaman berbahaya. Bahkan dengan tubuh yang diperkuat, kecil kemungkinan dia bisa bertahan lebih lama lagi. Pada levelnya saat ini, dia akan menjadi abu jika terkena api itu secara langsung. Jadi dia memutuskan menggunakan sihir air dan tanpa ragu, menembakkan aliran kuat ke arah musuh. Serangan itu mengenai monster dan sistem menambah lebih banyak poin yang membuat Namiki bertanya-tanya sejak kapan sihir tingkat menengah memiliki kekuatan sebesar itu. Serangan itu lebih kuat dari dugaannya dan dari lingkaran sihir muncul sesuatu yang tampak seperti naga air. Dia tidak mengerti bagaimana itu mungkin terjadi tetapi dia memutuskan menggunakan kekuatan itu untuk bertahan hidup. Namiki terus menyerang dengan sihirnya sampai akhirnya semburan itu menembus tubuh monster tersebut. Itu adalah serangan kritis. Poin meningkat dan tubuh makhluk itu jatuh ke tanah. Meski begitu, monster itu masih bernapas menunjukkan vitalitas yang mengerikan. Tanpa membuang waktu, Namiki merangsek maju untuk memberikan serangan terakhir dengan pedangnya dan musuh akhirnya musnah. Setelah setiap analisis selesai, dia menerima lebih banyak poin hingga mencapai peringkat A. Pengalaman tempur dioptimalkan memberikan total 9 juta poin. Dengan itu, Namiki naik 300 level dan membuka sihir tingkat lanjut untuk keempat atributnya. Sekarang dia mengerti bahwa skill identifikasi yang dulu dia pikir tidak berguna, menganalisis segalanya secara ekstrim bahkan aliran waktu. Setelah berevolusi menjadi Divine Appraisal, skill itu mulai menghitung secara otomatis pengalaman yang dibutuhkan untuk naik level. Selain itu, skill tersebut menunjukkan metode paling efisien untuk mendapatkan poin dan memberikan hadiah dengan presisi. Poin pengalaman ditentukan oleh perbedaan level dan tindakan yang diambil dalam pertempuran. Hasilnya, dia mendapatkan skill peringkat dewa yang mampu menghasilkan jumlah pengalaman yang sangat besar. Jumlah pengalaman yang konyol itu cukup untuk mendapatkan sekitar 100 poin esensial dan tidak heran dia berhasil mencapai level 100. Tanpa Divine Appraisal, dia tidak akan pernah memahami proses ini tetapi sekarang dia bisa melampaui batas kemampuannya sendiri. Namiki tahu dia bisa menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin sekarang dia benar-benar memiliki peluang nyata untuk mengalahkan Shinji dengan tangannya sendiri. Dia bangkit dengan keyakinan harus terus bertarung untuk menaikkan levelnya lebih tinggi lagi. Dia tahu itu masih belum cukup karena bertahan hidup di sana membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar dan mengalahkan Shinji masih jauh. Tetapi Namiki bertekad untuk menjadi lebih kuat. Memikirkan Himawari, dia menggenggam jimat keberuntungannya dan memutuskan akan belajar menggunakan identifikasinya lebih baik di luar Dungeon. Dia masih berniat untuk menghadapi Shinji sementara gadis misterius itu mengamati dari jauh dan tersenyum saat melihat anjing kecilnya dikalahkan. Dia mengakui bahwa pemuda itu punya nyali untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk menang. Sepertinya dia akhirnya telah bangkit sepenuhnya dan pada saat itu, Himawari sedang berada di rumah menonton berita. Siaran tersebut mengumumkan bahwa Asosiasi Penjelajah akan membuat pernyataan mendesak tentang Dungeon tersebut. Pagi itu, dinyatakan bahwa penjelajah Namiki, peringkat D, telah tewas di lantai pertama dan Himawari membiarkan cangkirnya jatuh ke lantai. Tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Menurut informasi yang dirilis, Shinji Yukimura mengklaim bahwa tubuh Namiki rusak parah dan hanya tas berisi barang-barang pribadinya yang berhasil ditemukan. Himawari berpikir bahwa jika saja dia menghentikan Namiki menjadi penjelajah, segalanya mungkin akan berbeda dan dia mulai bertanya-tanya apakah pemuda itu benar-benar mati. Dia sedang menyeka air mata ketika mendengar seseorang menutup pintu dan saat dia menghampirinya, dia melihat itu adalah Shinji yang sudah lama tidak muncul. Himawari menatapnya dan bertanya apa yang dia inginkan dan Shinji menjawab bahwa dia hanya lewat dan memutuskan untuk mengambil kesempatan ini. Kemudian dia menunjukkan tas Namiki sambil berkata ingin mengembalikannya dan Himawari mengenali bahwa itu memang miliknya. Tanpa berpikir panjang, dia membuka pintu untuk mengambil tas tersebut yang membuat Shinji tersenyum tipis. Saat Himawari memberi ruang, Shinji menggunakan kemampuan gravitasinya untuk melemparnya ke dalam rumah dan menutup pintu di belakangnya. Dia tertawa dan bertanya apa masalahnya. Mengejeknya saat dia terpaku ke lantai. Himawari bertanya apa yang dia rencanakan, menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk melawan balik. Shinji mendekat menanyakan apakah dia baik-baik saja tetapi wanita itu menepis tangannya, memancing tawa lainnya dari pria itu. Persis seperti yang diharapkan dari penjelajah yang selamat dari apa yang disebut lantai manis, dia memiliki kemauan yang lebih kuat dari biasanya. Bahkan, di bawah tekanan gravitasi, dia mencoba bangkit dan Shinji bertanya apakah dia masih terguncang oleh kematian Namiki. Pada saat itu, Himawari mulai menyadari ada sesuatu yang sangat salah dengan pria itu sementara Shinji menyadari hipnotisnya tidak bekerja dengan mudah padanya. Tetap saja, dia tahu wanita itu dalam posisi tidak menguntungkan dan Himawari menuntut penjelasan mengapa dia melakukan itu. Shinji menjawab dengan menginjak tas milik Namiki sambil berkata dia telah mengawasi teman masa kecilnya itu sejak lama. Bocah yang tidak kuat tetapi selalu baik itu terus mengabaikan orang seperti dirinya. Seiring waktu, Namiki tampak semakin bahagia dan Shinji berkata dia tidak bisa memaafkannya karena hal itu. Dia percaya harus membuat sang MC menderita sampai dia jatuh ke dalam keputusasaan yang nyata. Tapi
sekarang setelah Namiki diduga tewas, Shinji tertawa dan berkata dia senang melihat kesedihan orang lain. Dengan air mata di matanya, Himawari memanggilnya sampah karena telah benar-benar kehilangan kendali. Shinji hanya tersenyum dan meningkatkan tekanan gravitasi padanya sambil berkata memanggilnya begitu adalah hal yang kasar. Dia mengklaim dirinya sangat normal, sementara wanita itu adalah penjelajah peringkat A yang berbakat dan dikagumi. Banyak orang menghormatinya, jadi dia tidak seharusnya menggunakan kata-kata kasar seperti itu. Dia bahkan mengatakan Namiki akan sedih di alam baka jika dia melihat adegan itu. Himawari tidak mengerti mengapa pria itu harus bertindak sejauh itu karena sang MC. Shinji menghela napas, mengatakan dia bosan dengan percakapan itu dan meningkatkan kemampuannya lebih jauh lagi. Sementara itu, di tempat lain, Namiki menoleh ke belakang saat merasakan kehadiran monster lain, tetapi deteksinya gagal mengidentifikasi makhluk itu. Dia mendengar suara wanita itu lagi, mengatakan manusia selalu mencoba mencari tahu segalanya tentang musuh mereka terlalu cepat. Dia berkata dia pernah menderita karena hal itu sebelumnya, dan kali ini dia sudah bersiap terlebih dahulu. Namiki mulai bertanya-tanya apakah monster yang dia hadapi sebelumnya sudah pernah bertarung dengan penjelajah lain. Naga air yang bisa berbicara bahasa manusia adalah hal yang belum pernah terdengar dan dia tidak memiliki cukup informasi tentangnya. Wanita itu menjelaskan bahwa dia hanya ingin bicara dan bertanya mengapa pemuda itu diam saja saat itu. Dia berkata percakapan sepihak tidak akan membuahkan hasil dan bahwa untuk menjadi kuat seseorang harus tegas dan berwibawa. Meski begitu, Namiki menjawab bahwa dia tampak seperti tipe orang yang bicara tanpa henti. Wanita itu bertanya apakah dia sedang mengejeknya dan dia ragu, tapi akhirnya setuju. Untuk sesaat dia tampak memahami posisi pemuda itu, tetapi tak lama kemudian dia merasa kesal dan bergerak maju dengan niat membunuhnya, mengingatkannya bahwa baginya dia hanyalah manusia biasa. Wanita itu berkata bahwa hanya karena dia mengalahkan anjingnya, dia tidak boleh terlalu tinggi hati. Kemudian sang MC mengaktifkan penguatan tubuhnya, mencoba terlihat lebih kuat, tetapi jauh di lubuk hati dia tahu dia masih membutuhkan peluang nyata untuk menang. Jika dia bisa memanfaatkan Divine Appraisal dengan baik di tempat itu, mungkin dia bisa berevolusi cukup cepat untuk menyeimbangkan pertarungan. Itulah sebabnya dia tidak boleh ragu dan harus keluar dari sana hidup-hidup sebelum kembali untuk menyelesaikan urusan dengan Shinji. Namiki bersiap untuk menyerang dan berpikir untuk menciptakan titik buta dengan api sebelum menerjang masuk dengan tebasan lurus. Dia melepaskan serangan api berkekuatan penuh sementara makhluk itu hanya menonton, penasaran dengan kekuatannya. Kemudian dia menggunakan sihirnya yang disebut Frenzy Dance of Flames, memanggil burung phoenix raksasa yang menyebarkan kekacauan di seluruh Dungeon. Meski begitu, binatang itu menghindar dengan mudah dan tertawa, mengatakan ini adalah wilayahnya dan dia mengenalnya lebih baik dari siapapun. Dia menjelaskan bahwa pemuda itu hanya berhasil mengalahkan yang sebelumnya karena adanya perbedaan kekuatan, tetapi sekarang dia akan mengambil alih kendali sihirnya dan membatalkannya dengan mudah. Namiki terlambat menyadari bahwa dia bahkan belum pernah mendengar tentang kontrol sihir dan wanita itu tertawa saat melihat ketidaktahuannya. Dia menyebutkan bahwa dia menggunakan sihir kelas Annihilation, sesuatu yang jauh melampaui apa yang dia ketahui, dan Namiki bertanya-tanya apakah wanita itu bahkan bisa membaca pikirannya. Kelas Annihilation berarti tingkat kekuatan yang gila, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan bisa ada. Wanita itu menjelaskan bahwa masih ada kelas mitik di antara tingkat lanjut dan Annihilation, memperjelas seberapa jauh tingkatannya di atas pemuda itu. Untuk membatalkan sihir seperti miliknya, kelas spesial saja sudah cukup. Namiki menyadari bahwa terlepas dari semuanya, wanita itu tampak mengajarinya dengan cukup tenang dan dia berkata bahwa pemuda itu tetaplah bukan sebuah ancaman. Jika dia ingin bersaing dengannya, dia membutuhkan setidaknya 4.000 poin kekuatan. Sang MC terkejut dengan gagasan bahwa seseorang bisa mencapai level 4.000 karena itu tampak mustahil. Ki membuka statusnya dan memastikan bahwa dia berada di level 452 dengan semua atribut di peringkat B. Meski begitu, dia menyadari bahwa dia sudah cukup kuat untuk mengalahkan Ortrus tingkat lanjut. Itu hanya menunjukkan bahwa wanita itu berada di tingkat yang sama sekali berbeda, dan Namiki mulai bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Dia mencoba melihat situasi dengan tenang sementara wanita itu berkata bahwa terakhir kali dia menderita karena bertindak tanpa kehati-hatian. Dia berkata semuanya bermula dari Orochi, yang dalam beberapa tahun terakhir keluar dari Dungeon dan menyerang kota-kota. Orochi adalah naga peringkat sangat tinggi dengan kekuatan mengerikan dan api penghancur. Bahkan penjelajah peringkat A kesulitan melawannya, memaksa asosiasi untuk mengumpulkan yang terkuat. Tim khusus dibentuk untuk menaklukkan Orochi dan selama pertempuran beberapa kelemahan ditemukan. Mereka mengubah strategi menjadi sesuatu yang lebih agresif, tetapi bahkan saat itu mereka tidak bisa mengalahkannya. Mendengar hal itu, Namiki mulai curiga bahwa orang yang berbicara dengannya mungkin adalah Orochi itu sendiri. Jika itu benar, dia tidak akan punya peluang dengan kekuatannya saat ini dan perlu memikirkan cara untuk melarikan diri. Untuk mengulur waktu, dia memutuskan terus berbicara dan bertanya mengapa wanita itu tertarik pada seseorang yang lemah sepertinya. Dia menjawab itu murni karena rasa ingin tahu, ingin mengerti bagaimana manusia selemah itu bisa mencuri sebagian kekuatannya. Dia berkata itulah alasan sebenarnya dia berbicara dengannya dan tiba-tiba sebuah tangan muncul dari lingkaran sihir. Tangan itu menawarkan sebuah item dan Namiki terkejut saat bertanya dari mana asalnya. Wanita itu menjawab bahwa dia mengambilnya dari barang-barang manusia sambil mengibaskan ekornya yang banyak. Namiki bertanya-tanya apakah itu berarti ada makhluk
lain sepertinya di luar sana yang menyebabkan kehancuran. Dari cara bicaranya, dia menyadari bahwa lengan yang keluar dari lingkaran sihir itu milik tubuh utama Orochi yang asli. Orochi menyadari pemuda itu terdiam lagi dan bertanya apakah itu karena dia tidak tahu harus berkata apa atau karena dia tidak ingin menjawab. Namiki berpikir bahwa menurutnya dia membutuhkan setidaknya level 4000 untuk menghadapinya dengan posisi setara. Karena keadaannya begini, tidak ada cara baginya untuk menang, tetapi dia memutuskan menggunakan skill bernama God Test. Skill itu aktif dan mulai menganalisis level musuh, mencari strategi yang memungkinkan. Selagi sistem memproses angka-angkanya, Namiki menyadari dia bisa menggunakan informasi itu untuk keluar dari situasi tersebut. Analisis menyimpulkan dia membutuhkan 25 juta poin pengalaman untuk mencapai lonjakan kekuatan berikutnya. Orochi terkejut saat Namiki tiba-tiba menerjang maju, menarik dengan keras lengan yang keluar dari lingkaran sihir. Dia berhasil menghancurkan lengan kanannya, memicu jeritan kesakitan tepat saat sistem menyelesaikan evaluasi. Karena memberikan damage pada makhluk peringkat bencana seperti Orochi, dia menerima 25 juta poin dan langsung melonjak ke level 2200. Terlebih lagi, dia membuka skill baru dan terpana oleh pertumbuhannya yang konyol. Sulit untuk dipercaya, tetapi dia mendapatkan teknik yang disebut Ultra Physical Enhancement. Dia mengerti bahwa God Test telah menyarankan gerakan spesifik itu, jadi dia memutuskan untuk memotong lengan tersebut pada saat yang tepat. Meski terluka, Orochi mengakui bahwa manusia itu telah melakukan sesuatu yang mengesankan. Dengan geram, dia tidak bisa menerima bahwa pemuda itu menggunakan serangan kejutan untuk melukainya seperti itu. Namiki meminta maaf, tetapi berkata dia tidak bisa membuang waktu karena harus menghentikan Shinji. Dia tahu Himawari adalah penjelajah peringkat A yang cukup kuat untuk membela diri. Tetap saja, firasat buruk membuatnya memutuskan harus menemuinya secepat mungkin. Orochi menyadari pemuda itu teralih oleh pikirannya sendiri dan memutuskan tidak akan hanya berdiam diri menonton. Setelah lengannya tercabut, dia memutuskan akan membunuhnya secara pribadi untuk selamanya. Dia memerintahkan ekor-ekornya untuk membuatnya sibuk sampai dia bisa menghadapinya secara langsung dan melancarkan serangan yang nyaris tidak bisa dihindari Namiki. Namiki menyadari bukan hanya lengannya yang kuat, tetapi juga tubuh monster raksasa di depannya. Tekanan yang terpancar darinya sangat menyesakan dan bahkan dengan kenaikan level dia tidak yakin bisa menang. Dia mengaktifkan God Test lagi, memeriksa info yang didapat dan memperkuat tubuhnya sendiri. Meskipun merasakan rasa sakit yang hebat, dia menerjang ke arahnya, tetapi terlempar kembali tanpa usaha apapun. Dampaknya begitu kuat sehingga dia menjatuhkan pedangnya, mencoba memahami rasa sakit tajam yang menjalar di sekujur tubuhnya. Tidak dapat memberikan kekuatan pada serangannya, dia melihat keadaan semakin memburuk sementara sistem menjalankan perhitungan baru. Saat membaca hasilnya, dia membeku, bertanya-tanya apakah itu berarti dia bisa tetap menang. Jawabannya menyarankan penggunaan Ultra Physical Enhancement dan meski bingung, dia memutuskan untuk tidak ragu. Saat dia mengaktifkan skill itu, tubuhnya mulai terbakar seperti disulut api. Mengejutkan Orochi. Merasa seolah bisa kehilangan kendali kapan saja, dia meraih pedangnya dan membelah monster itu menjadi dua. Sistem mengonfirmasi bahwa target telah dieliminasi dan bahwa God Test telah selesai. Semua damage dan tindakan dihitung dan poin-poin mulai ditambahkan lagi. Hasil akhirnya adalah peringkat AA, mencerminkan pengalaman tempurnya dan memberikan hampir 11 juta poin. Dengan itu, Namiki melonjak 600 level lagi sekaligus. Pada saat yang sama, Shinji sedang menelepon meminta transportasi segera sambil memperhatikan Himawari yang terbaring di lantai. Setelah pertempuran, Namiki juga mendapatkan 3 skill baru, Mental Mapping, Weakness Detection, dan peningkatan pada insight miliknya. Namiki merasa kepalanya berputar, mungkin karena terlalu sering menggunakan Ultra Body Fortification. Dia tersungkur ke tanah sambil memuntahkan darah saat rasa sakit yang hebat menguasai tubuhnya, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika dia membuka statusnya, dia menyadari kondisi fisiknya dalam keadaan kritis dan bahkan tingkat alkohol dalam darahnya berada pada level yang konyol. Tidak heran semuanya berputar dan dia mengerti bahwa dia tidak boleh menyalahgunakan skill itu seperti itu. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat sesuatu yang aneh keluar dari tubuh monster yang telah dikalahkan, seperti gas yang melayang pergi. Itu berarti meski sudah mati, ia mungkin masih hidup entah bagaimana. Gas itu tampak mengarah menuju tubuh utama dan dia teringat bahwa dia membutuhkan setidaknya level 4000 untuk menghadapi Orochi. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa mengalahkan tubuh utamanya dan sebelum itu dia harus kembali untuk menghentikan Shinji. Dia harus menghentikan pria itu dan kemudian dia melihat sebuah ponsel tergeletak di tanah. Itu adalah benda yang sama yang dikirim Orochi melalui lingkaran sihir, jadi dia memutuskan untuk mengambilnya. Namiki pun mulai berlari dan mengaktifkan mental mapping yang mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dia mendapati bahwa dirinya tidak berada di lantai 5, melainkan lantai 20. Itu adalah titik terdalam yang pernah dicapai oleh penjelajah manapun dan dia sendiri sebelumnya hanya pernah sampai ke lantai 10. Dia tidak pernah membayangkan akan jatuh dari lantai pertama ke lantai 20 setelah serangan Shinji. Menggunakan God Test, dia mengonfirmasi bahwa sekarang dia bergerak melewati lantai 18 sementara targetnya berada di lantai 25. Sistem menghitung mereka akan bersinggungan dalam waktu sekitar 45 menit, tetapi sebelum itu, tubuh utama Orochi bisa saja mencapainya. Perhitungan juga mulai memperkirakan level yang dibutuhkan untuk mengalahkan musuh dan poin pengalaman yang diperlukan. Selagi dia memikirkan jalan keluar, dia mendapat peringatan tentang beberapa monster tingkat tinggi yang terdeteksi di depan. Tak lama kemudian beberapa monster muncul di jalurnya dan dia menyadari tidak punya waktu untuk disia-siakan. Satu-satunya pilihannya adalah
adalah terus menaikkan level secepat mungkin. Dia menggunakan skillnya untuk menganalisis musuh dan mengidentifikasi kelemahan mereka. Namiki fokus mengamati, menyesuaikan strateginya dan mengeksploitasi setiap titik rentan untuk menjatuhkan mereka dengan presisi. Dia menghabisi 3 Baphomet, meningkatkan poinnya dan menyelesaikan tahap lain dari Go Test. Levelnya naik lagi, tetapi rasa sakit di tubuhnya juga semakin parah. Ketika dia berbalik, dia melihat monster berkepala 3 menyerang dan melepaskan serangan air yang kuat. Serangan itu mendarat tepat sasaran dan menghancurkan salah satu kepala Cerberus dengan serangan kritis cepat, tetapi makhluk itu masih hidup. Jadi dia memutuskan terus bertarung dan menumbangkan segala sesuatu yang muncul di hadapannya. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan Go Test sampai dia bisa memeras potensi maksimal darinya. Setelah analisis lebih lanjut, dia mendapatkan sekitar 70.000 poin pengalaman. Dengan itu, dia mencapai level 3000 dan membuka skill baru bernama Double Slash. Dia terkejut mendapatkan teknik pedang yang sangat langka, tetapi dia menyadari pertempuran ini masih jauh dari kata usai. Sisa Baphomet tampaknya telah memanggil bala bantuan dan monster-monster itu saling bergumam satu sama lain dengan cara yang aneh. Bahkan dengan stamina di ambang batas, Namiki memikirkan Himawari dan memutuskan dia tidak boleh tumbang di sana. Saat itulah dia merasakan kehadiran yang lebih besar mendekat dan menoleh untuk melihat apa itu. Di belakangnya, makhluk besar bermata merah muncul, jauh lebih besar dari monster lainnya. Serangan datang tiba-tiba dan membuatnya terpental ke belakang. Saat dia mencoba mencari tahu mengapa ada golem di lantai itu, mungkin para monster bekerja sama karena beberapa Baphomet mengaktifkan lingkaran sihir secara bersamaan. Tanpa waktu untuk bereaksi, Namiki hampir terkena rentetan serangan sihir yang tiba-tiba. Kakinya dicengkeram saat dia jatuh, ditarik oleh lingkaran sihir, dan dia menyadari dia harus bertindak cepat. Go Test diatur ulang dan mulai menyusun strategi baru saat dia terjebak di sana, dikelilingi oleh beberapa Baphomet yang siap menyerang. Ketika perhitungan selesai, Namiki mengikuti gerakan optimal dan menggunakan Double Slash untuk menghantam musuh. Dia menghabisi mereka yang terdekat sementara yang lainnya terus melancarkan serangan dari kejauhan. Namiki terus merangsek maju tanpa henti dan poin evaluasi terus meningkat, tetapi penggunaan skillnya yang terus-menerus membuatnya kelelahan dan kesakitan. Dan tepat pada saat itu, seekor golem muncul dari belakang untuk menyerangnya. Sementara itu, Himawari terjebak di ruang terkunci dan terbangun setelah pingsan dalam waktu yang lama. Shinji Yukimura bertanya sambil tertawa apakah dia akhirnya sudah bangun. Dia berkata pesonanya hanya bekerja di awal dan bahwa dia terkesan dengan kemauan wanita itu. Dia berkata itu lebih mudah ketika ada beberapa wanita di sekitarnya dan Himawari menuntut untuk mengetahui apa yang diinginkannya. Shinji mencengkeram wajahnya dan berkata dia tidak pernah menyukainya karena matanya menunjukkan bahwa dia masih percaya Namiki masih hidup. Dia tidak bisa mengerti bagaimana wanita itu bisa mengatakan sang MC tidak layak menjadi penjelajah tetapi masih tanpa peduli. Himawari berkata bahwa setelah insiden tertentu, Namiki menjadi terobsesi untuk menjadi lebih kuat. Dia mulai mempertaruhkan nyawanya sendiri. Jadi wanita itu memintanya berhenti sebelum dia terluka parah. Meski begitu, dia berkata pilihan untuk terus maju adalah milik Namiki karena dia menjalani hidupnya sendiri dan jauh di lubuk hati dia percaya Namiki tidak akan mati semudah itu. Jadi, dia ingin percaya pemuda itu masih hidup. Pada saat yang sama, Namiki menghadapi golem tersebut dan menggunakan sihir air untuk menghancurkan tubuhnya. Dengan itu, dia menyelesaikan tahap lain dari Go Test Trial, mendapatkan 9 juta poin pengalaman dan naik level lebih tinggi lagi. Dia tidak ingin mati di sana karena dia masih ingin kembali ke Himawari, apapun yang terjadi. Sistem mengumumkan bahwa dia telah mencapai level 600 dan rekonstruksinya akan segera dimulai. Dengan bingung, Namiki bertanya-tanya apa maksud dari rekonstruksi itu. Tubuhnya terasa berat, seolah-olah sedang hancur dari dalam. Ketika rasa sakitnya mereda, dia melihat lebih banyak monster mengelilinginya sementara para Baphomet menggumamkan omong kosong. Dia menyadari ada penghalang di sekitarnya dan mencoba mencari tahu apa itu. Go Test Trial dimulai kembali. Poin-poin mulai dihitung, dan dia mencoba meraih pedangnya tepat saat serangan baru meluncur ke arahnya. Namiki berlari untuk menghindar dan berhasil menetralkan serangan itu sekali lagi, tetapi para Baphomet tidak berhenti dan dia harus menggunakan Double Slash berulang kali untuk membalas sihir dengan sihir. Netralisasi tersebut terus memberinya poin dan 30 menit berlalu dengan dia tidak melakukan apapun selain bertahan. Karena kelelahan, dia merasa tubuhnya bisa ambruk kapan saja. Karena penghalang itu, dia tidak bisa melakukan serangan balik secara langsung seperti sebelumnya. Rasa sakitnya terus menerus dan dia mulai gagal dalam beberapa penghindaran. Bahkan dalam kesulitan, Go Test Trial akhirnya berakhir dan mulai menjumlahkan poin. Dia mendapatkan 8 juta pengalaman lagi dan naik beberapa level hanya dalam hitungan menit. Sekarang dia berada di level 3800. Hanya tersisa 200 level lagi untuk mencapai batas minimum yang dibutuhkan dan memicu hal rekonstruksi itu. Dia masih tidak mengerti apa artinya dan kemudian Orochi muncul di depannya. Menyadari betapa lelahnya dia, Namiki berbalik dan melihat tubuh asli Orochi yang berkata bahwa dia akhirnya sampai di sana dalam wujud utamanya. Dia tampak seperti manusia dan kelelahan karena telah menghabiskan seluruh waktu itu untuk mencapainya. Namiki bertanya-tanya, bagaimana dia berhasil mengejarnya melewati 5 lantai hanya dalam beberapa menit. Dia melewati penghalang dan mendekat, melihat kekacauan yang ditinggalkan pemuda itu di sepanjang jalan. Saat itulah dia menyadari bahwa semua monster yang dia lawan sampai titik ini berada di bawah perintahnya. Orochi bertanya apakah dia mendengarkan, tetapi Namiki menjadi bingung ketika menyadari tatapan wanita itu terpaku pada lengan kanannya. Dia yakin telah memotong lengan itu, jadi dia tidak mengerti bagaimana lengan itu kembali dan dia mulai bertanya-tanya apakah dia bisa beregenerasi. Menyadari apa yang dilihat pemuda itu, Orochi berkata itu sedikit sakit, tetapi kehilangan sepotong tubuhnya sendiri bukanlah masalah besar. Meski terluka, dia mengaku ingin sekali
sekali membunuhnya saat itu juga, tetapi pertama-tama dia ingin pemuda itu mengembalikan sesuatu milikinya. Tidak mengerti? Sang MC bertanya apa yang dia bicarakan dan Orochi menjadi kesal, mengatakan pemuda itu tahu persis apa yang dia maksud. Dia menunjuk ke benda yang dipungut Namiki dari lantai, dan Namiki menyadari itu adalah ponselnya. Dia bertanya apakah dia boleh pergi jika mengembalikannya, tetapi Orochi berkata bukan begitu cara kerjanya. Dia mengakui pemuda itu lebih kuat dari sebelumnya, meski masih belum cukup untuk mengalahkannya. Namiki juga menyadari dia masih jauh dari kata dekat karena dia membutuhkan 200 level lagi untuk menghadapinya dengan posisi setara. Jika dia terus melaju dengan kecepatan itu, tubuhnya akan ambruk karena rasa sakit dan kelelahan sebelum saat itu tiba. Orochi memperingatkan akan membunuhnya jika dia tidak mengembalikan apa yang telah diambil dan sistem memulai kembali Divine Trial. Tanpa waktu luang, Namiki memutuskan untuk bertaruh segalanya sementara sistem menghitung pengalaman yang dia butuhkan dan menyesuaikan tindakannya. Dia menerjang dengan double slash ke arah Orochi yang memblokirnya, hanya menyisakan goresan ringan di pipinya dan sudah bersiap untuk menyerang balik. Dia mengejeknya dengan mengatakan goresan itu menyedihkan untuk sebuah serangan spesial, sementara pengalaman Namiki melonjak 13 juta dan levelnya naik dengan cepat. Ketika dia mencapai level 4000, tubuhnya mulai direkonstruksi seketika dan ledakan tiba-tiba membuat Orochi tersentak. Saat asap menipis, Namiki menyadari tubuhnya telah berubah seiring dengan evolusi dan Orochi merasakan jenis tekanan berbeda yang terpancar darinya. Sang MC tidak lagi merasakan sakit dan pada saat yang sama, inderanya bahkan lebih tajam. Melihat keadaan ini, Orochi memerintahkan monster-monsternya untuk menyerang, mengambil apa yang dia anggap sebagai peluang terbaik. Mereka semua meluncurkan serangan sekaligus. Namiki cukup melompat dan menyelinap melewati serangan-serangan itu seolah-olah itu bukan apa-apa, membuat Orochi terkejut dengan kekuatan dan kecepatannya. Hanya dalam beberapa saat, dia mematikan segala yang mengarah padanya. Meskipun tampaknya mustahil, Namiki mengaktifkan kembali Divine Test dan analisis selesai dalam hitungan detik. Sistem mengungkapkan bahwa Orochi adalah monster kelas bencana dengan 12 unit di bawah komandonya. Skill barunya memungkinkannya mendarat dengan kokoh bahkan di bawah gelombang serangan lainnya. Namiki menerjang ke arah para monster dan Orochi terpana melihat kecepatannya melonjak lagi. Dia menumbangkan siapapun yang muncul di depannya dengan mudah, mendorong double slash yang telah berevolusi hingga batasnya. Serangannya berlipat ganda, menyapu bersih para monster tanpa memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Sistem memperbarui statistiknya, menunjukkan bahwa sekarang dia bisa menghadapi Orochi secara langsung. Dia menyadari beberapa celah dalam gerakan pemuda itu, terutama di punggungnya, dan memutuskan untuk menyerang dari sana. Namun tembakan itu hanya menyerempet bahunya karena sang protagonis menghindar dan berlari ke samping di detik terakhir. Dengan kesal, Orochi mendecakkan lidahnya dan menembakkan peluru air yang mengejarnya. Saat itulah dia melihat Namiki muncul di beberapa tempat pada saat yang sama, seolah-olah dia membelah diri. Terkejut oleh kemampuan baru tersebut, Orochi akhirnya terkena serangan yang datang dari segala arah. Begitu saja, Namiki mengalahkannya, menghela napas saat sistem mengonfirmasi bahwa target telah dieliminasi. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyadari dia telah menang. Segalanya sendirian, melihat kehancuran di sekelilingnya. Meski begitu, dia tidak bisa berhenti bertanya-tanya menjadi apa dia sejak memasuki lantai tersebut. Sensasi melakukan tebasan-tebasan itu masih terasa segar, tetapi Namiki hanya bisa mengingat secara samar apa yang telah dia lakukan. Meskipun dia adalah monster, Orochi adalah makhluk peringkat super tinggi dan hampir mustahil untuk menghadapinya dalam kondisi seperti itu. Setidaknya krisis telah dihindari berkat kebangkitan kemampuannya dan sekarang dia harus keluar dari sana selagi masih bisa. Tiba-tiba, sebuah suara menggema dalam tawa keras yang mengatakan dia tidak pernah membayangkan akan dikalahkan semudah ini. Ketika dia berbalik, Namiki dihadapkan pada pemandangan yang tidak bisa dipercaya. Tubuh monster itu bercahaya dan dia terus berbicara seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dengan terpana, dia bertanya-tanya apakah wanita itu abadi sementara Orochi tertawa dan mengakui bahwa dia telah meremahkannya bahkan setelah serangan brutal itu. Mungkin lebih baik untuk menghabisinya dengan mengerahkan segalanya sekaligus. Lagi pula, sudah lama sekali tidak ada yang berhasil membalikkan keadaan melawannya. Sistem memperingatkan bahwa energi sihir meningkat dengan cepat melampaui tingkat ancaman sebelumnya. Namiki menyaksikan. Tubuhnya menyatu kembali sementara dia menertawakan ekspresi pemuda itu. Makhluk-makhluknya juga bersiap untuk bertarung dan dia harus menutupi matanya dari ledakan cahaya yang mengarah padanya. Ketika dia bisa melihat lagi, dia melihat Orochi dikelilingi oleh beberapa monster lainnya. Dia nyaris tidak percaya semua makhluk itu telah bersembunyi di dalam dirinya selama ini. Iblis itu membelai salah satu monster dan berkata pemuda itu pasti sangat terkejut sampai tidak bisa berteriak. Dia tertawa lagi mengatakan tidak ada yang akan menyangka hal seperti itu setelah semua yang terjadi. Itu karena sang protagonis telah memaksanya untuk bertarung dengan serius dan sekarang dia tidak perlu menahan diri lagi. Orochi mencambuk ekor-ekornya ke arahnya sementara para monster menyerbu masuk pada saat yang sama. Dengan susah payah, Namiki berhasil menghindar dan mengaktifkan kembali Divine Test. Sistem memperbarui info tentang lawannya, mengungkapkan tubuh utama dengan 6 ekor. Setiap makhluk memiliki kemampuan berbeda dan meski lebih lemah dari tubuh utama, mereka cukup kuat untuk membuatnya terus bergerak tanpa henti. Dia mulai berlari, tetapi jumlah monster masih terlalu banyak, mengurungnya dari segala sisi. Bahkan setelah berevolusi, Namiki tidak cukup kuat untuk menghadapi semuanya sendirian. Di bawah tekanan, dia akhirnya digigit oleh salah satu dari mereka dan jatuh ke tanah. Tubuhnya terlempar jauh dan dia kehilangan pedangnya saat terjatuh
jatuh, bangkit kembali dengan perasaan sangat marah. Dengan monster yang terkoordinasi dengan baik, tidak ada ruang untuk kesalahan. Sistem mengonfirmasi kehilangan banyak darah setelah gigitan di bahu kanannya. Orochi berjalan mendekat mengejeknya, dengan menanyakan kemana perginya kecepatan dan kekuatannya. Memanfaatkan keadaan, dia memerintahkan para monster untuk menghabisinya untuk selamanya. Namiki bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengalahkannya dalam situasi yang bahkan lebih buruk daripada di awal. Dia mencoba memikirkan suatu cara, suatu celah yang bisa dia gunakan untuk membalas. Perasaan memegang kendali dan menang dengan kekuatannya sendiri itu lenyap tiba-tiba. Jika dia menggunakan kemampuan itu lagi, mungkin itu akan mengubah keadaan, tetapi juga bisa membuatnya semakin terluka. Dengan Divinitas, dia menghitung tindakan paling efisien dan memutuskan untuk mengikuti rencana yang ditunjukkan. Sebuah kekuatan mulai tumbuh di dalam dirinya, intens dan tidak terkendali. Ketika monster itu menyerang, Namiki berhasil menghindar dan melakukan serangan balik. Dengan pedang di tangannya, dia melemparkannya ke arah gigi makhluk itu, tetapi mereka tahan terhadap benturan tersebut. Meski begitu, dia bisa merasakan kekuatan musuh yang sangat luar biasa. Pada akhirnya, membangkitkan kekuatan itu tidaklah cukup dan dia masih kalah unggul. Tubuhnya terbakar rasa sakit dan penglihatannya berputar sampai dia terkena langsung oleh api monster itu. Dia terlempar jauh oleh rangkaian serangan dari monster-monster tersebut, satu demi satu, tanpa jeda. Tekanannya begitu kuat sehingga sistem mengaktifkan skill pengurangan damage, tetapi itu tidak cukup untuk memblokir semuanya. Dia hampir mati saat itu juga, nyaris menghindari serangan fatal sebelum tersungkur ke tanah. Orochi berteriak, bertanya berapa lama dia akan terus berpura-pura dan memerintahkan monster-monster itu untuk segera menghabisinya. Meski begitu, Namiki terus mencoba memikirkan suatu strategi yang bisa dia gunakan untuk keuntungannya. Saat itulah sang iblis sendiri bertanya mengapa dia hanya berdiri di sana, dan dia menyadari ada satu monster yang berbeda dari yang lain. Makhluk itu hanya menjilati darah di tangannya, dan yang lainnya mulai menatapnya. Penasaran, Orochi tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi ada sesuatu yang jelas salah. Tiba-tiba, semua monster tampak pusing. Setelah mencicipi darah Namiki, mereka berhenti mengancam dan menjadi jinak secara aneh, membuat Orochi pun terdiam tak percaya. Dengan tatapan kosong yang konyol itu, mereka tampak benar-benar tidak sadar dan Namiki akhirnya mulai mengerti. Fortifikasi yang dia gunakan sebelumnya menaikkan tingkat alkohol dalam darahnya, memberikan suatu sensasi. Dengan meminum darahnya, monster-monster itu masuk ke dalam kondisi seperti berserker, namun dalam keadaan mabuk. Sama seperti legenda Yamata no Orochi dan hubungannya dengan minuman keras, hal itu bisa digunakan untuk keuntungannya. Namiki tersenyum sementara Orochi berteriak agar para monster sadar dan berhenti bertingkah seperti itu. Dia sangat marah, tetapi dia tidak bisa membuat mereka patuh. Bahkan mengetahui apa yang terjadi sebelumnya, makhluk-makhluk itu terus bertingkah seperti orang bodoh. Ketika Orochi berbalik, dia melihat sang MC mengeluarkan lebih banyak darah dari lengannya sendiri. Jika mereka sangat menginginkan cairan itu, maka dia akan memberi mereka lebih banyak. Dengan terkejut, Orochi bertanya apa yang dia rencanakan. Dan Namiki mengaktifkan Enhanced Physical Fortification miliknya. Dia mengejek para monster, memanggil mereka semua sekaligus untuk datang bertarung. Makhluk-makhluk itu menyerbu masuk dan dia merasa jumlah darah itu akan cukup untuk membalikan keadaan. Begitu yang pertama menyerangnya, ia mabuk lagi dan berhenti bergerak, persis seperti yang dia harapkan. Namun sebelum Namiki bisa memanfaatkan keadaan, rasa sakit membanjiri tubuhnya dan dia membungkuk kesakitan. Monster lain menyerang dan dia nyaris menghindar, memanjat sisik makhluk itu untuk menjauh. Meski begitu, dia memanggil lagi agar mereka meminum lebih banyak darahnya. Tak lama kemudian mereka semua mabuk dan dia bahkan bertanya apakah mereka menikmatinya. Dengan monster-monster yang teralihkan, dia tahu dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Saat itulah Orochi muncul dari belakang dan menikamnya, mengatakan pemuda itu terlalu banyak berpikir di saat-saat terburuk. Terlepas dari senyumnya, Namiki sudah menduga gerakan itu dan berbalik tepat waktu, menyebutnya mudah ditebak. Wanita itu pernah melakukan hal yang sama sebelumnya dan sekarang, dia bisa membaca gerakannya dan mengantisipasi serangan itu. Terkejut, Orochi bertanya apa yang dia rencanakan, tetapi pemuda itu mencengkeramnya sebelum dia bisa menarik diri. Niatnya jelas, membuatnya meminum darahnya juga. Wanita itu ronta dan menyuruhnya berhenti, tetapi semuanya sudah terlambat. Efeknya menyerang dengan cepat dan Orochi mulai mabuk, masih memohon agar dilepaskan. Ketika dia melepaskannya, Namiki mundur beberapa langkah. Wanita itu berhasil berdiri, tetapi sekarang dia jelas terpengaruh. Meski mabuk, dia masih mengancamnya, sementara pemuda itu merasakan kesadarannya sendiri menipis sedikit demi sedikit. Ini adalah kesempatan sempurna, jadi dia memutuskan bertarung sampai akhir, meski diambang pingsan. Dia merangsek maju untuk menebasnya, sementara Orochi meneriaki para monster, tidak mengerti mengapa mereka masih tidak bereaksi. Bukannya bereaksi, monster-monster itu justru menghela napas dan berbaring di tanah, terdiam. Dan Orochi bertanya apa yang terjadi. Memanfaatkan celah tersebut, sang protagonis mengaktifkan kembali skill penguatan fisiknya untuk menyerang. Wanita itu berbalik dengan cemas, menyadari bahwa pada tingkat ini mereka semua benar-benar bisa mati. Tanpa ragu, pemuda itu menerjang, masuk dan menebas semua monster itu lagi. Naik level setiap kali dia mengalahkan satu persatu. Namiki mencapai level 6000. Pada saat yang sama, Himawari masih terjebak di dalam ruangan ketika dia melihat seseorang membuka pintu. Seorang gadis masuk dan Himawari mengenali Aoi, bertanya mengapa dia ada di sana. Aoi berkata sudah lama mereka tidak bertemu dan dia mendapat pesan dari Shinji yang memintanya datang berkunjung. Dengan curiga, Himawari bertanya apakah Aoi telah jatuh dalam pesona Shinji, yang membuat gadis
satunya bingung dan membuat Himawari semakin kesal. Dia ingin tahu apakah Aoi sedang dimanipulasi dan mencoba menyadarkannya, tetapi Aoi memintanya berhenti menjelek-jelekan Shinji, mengatakan pria itu menyelamatkannya dan orang yang baik. Itulah sebabnya Aoi terus bersikeras Namiki sudah mati dan di saat sulit itu, Shinji telah menghibur tubuh dan pikirannya. Bagi Himawari, itu hanya membuktikan pikiran temannya sedang dibawa pengaruh hipnotis. Aoi juga mengeluh bahwa sang MC selalu mengabaikannya, yang membuatnya merasa cemburu pada Himawari sejak lama. Himawari terdiam 1000 bahasa saat mendengar itu. Aoi meluapkan kemarahannya bahwa dia membenci mereka berdua atas apa yang telah mereka lakukan, meskipun Himawari tidak mengerti alasannya. Setelah semua yang terjadi, mereka selalu dekat dan rukun. Sambil menangis, Himawari berkata dia menganggap Aoi seperti adik perempuannya sendiri dan ingin tetap dekat dengannya. Tepat saat itu, Shinji masuk ruangan, mengatakan dia tidak ingin menyela percakapan serius tersebut. Aoi dengan senang hati menghampirinya dan pria itu dengan lembut memegang wajahnya, berkata dia harus akur dengan Himawari. Aoi meminta maaf karena emosional dan Shinji memberitahu Himawari bahwa dia harus bersikap baik kepada adik kecilnya yang manis. Namun Himawari berteriak, menuntut untuk tahu mengapa pria itu menggunakan hipnotis untuk melakukan hal-hal mengerikan. Shinji berkata itu salahnya sendiri karena terlalu keras kepala untuk menyerah. Pesonanya tidak pernah berhasil pada Himawari dan wanita itu bertanya apa yang dia pikirkan dengan bertingkah seperti ini. Dia berkata telah dihubungi oleh asosiasi penjelajah. Asosiasi menginginkannya untuk bergabung dengan tim pemusnahan melawan Orochi, jadi dia berencana menyertakan Aoi dan Himawari dalam timnya. Dia bermaksud memaksa Himawari untuk bekerja sama dan Aoi ada di sana sebagai bagian dari rencana itu, memeluknya dengan intim. Aoi mengeluh bahwa sentuhannya geli, yang membuat Himawari geram melihat pemandangan itu. Sambil tersenyum, Shinji menyatakan bahwa Himawari akan masuk ke tim tersebut tidak peduli dia mau atau tidak karena dia tidak akan membiarkan Aoi sendirian. Sementara itu, vitalitas Namiki telah turun hingga 5% dan kondisinya kritis. Bahkan di ambang kematian, dia masih merasa seolah-olah hidup, tetapi hanya tersisa 137 detik. Dia tidak mengerti bagaimana dia masih sadar. Dia hanya merasakan kehangatan seseorang menyentuh kulitnya. Tanpa disadarinya, kepalanya sedang bersandar di pangkuan Orochi, sementara sistem memperingatkan tersisa 90 detik. Sang iblis sendiri mengetahuinya dan Namiki berpikir seharusnya dia memenggal kepalanya lebih awal. Orochi berkata itu sangat disayangkan, tetapi menjelaskan bahwa mereka terdiri dari 8 entitas dan hanya akan mati jika semuanya dikalahkan. Namiki menggerutu bahwa dia tetaplah monster dan Orochi tampak tersinggung oleh kata itu. Meski begitu, dia mengakui pemuda itu telah mengejutkan mereka dan hampir memusnahkan mereka sepenuhnya. Sambil tersenyum, dia berkata mereka akan menerimanya seiring waktu yang tersisa turun ke 30 detik. Dengan bingung, Namiki tidak mengerti apa maksudnya dan Orochi menjadi tidak sabar karena harus menjelaskannya lagi. Tersisa 10 detik sampai sang protagonis mati dan Orochi menyadari keadaan benar-benar kritis. Dia harus bertindak cepat, jadi dia mengeluarkan sesuatu dari dalam sirkuit sihir. Sementara pemuda itu bertanya apa yang dia rencanakan. Tanpa benar-benar menjawab, dia hanya tersenyum dan menghunjamkan belati ke dada pemuda itu. Kemudian dia mengucapkan selamat malam kepada tuannya dan sistem memulai Divine Observation. Sinkronisasi antara Namiki dan Orochi mulai meningkat dan sistem mengonfirmasi koneksi di antara keduanya. Dengan itu, kemampuan baru pun terbuka dan statistiknya melonjak drastis. Ketika sang MC terbangun, dia melihat salah satu monster di sampingnya dan terduduk dengan panik, tetapi dia menyadari makhluk itu hanya memperhatikannya tanpa rasa permusuhan sama sekali. Dia mencari pedangnya, tetapi tidak bisa menemukannya. Sebaliknya, tangannya menyentuh sesuatu yang tidak terduga dan dia menyadari Orochi sedang berbaring di sampingnya. Terkejut lagi, dia mencoba mencari tahu bagaimana musuhnya ada di sana, tidur dengan nyenyak. Lebih buruk lagi, dia menyadari dirinya telanjang bulat yang membuat semuanya terasa semakin aneh. Tidak tahu harus berkata apa, dia bangun untuk mencari barang-barangnya dan keluar dari sana secepat mungkin. Salah satu monster mendekat dan menggesekkan tubuh padanya dan Namiki dengan tenang memintanya berhenti. Suara berisik itu membangunkan Orochi dan dia mengeluh sebelum menyadari pemuda itu sudah berdiri. Dia tersenyum, senang melihat tuannya sudah bangun dan segera pemuda itu menemukan pakaian baru untuk dikenakan. Orochi memuji betapa pakaian itu cocok untuknya, meskipun itu adalah potongan yang dia curi dari manusia di dalam Dungeon. Tetap saja, itu adalah pakaian dengan perlindungan sihir, dibuat khusus untuknya, yang membuatnya menuntut penjelasan. Namiki tidak mengerti bagaimana dia bisa hidup setelah semua yang terjadi. Orochi kemudian menyadari bahwa dia masih belum menjelaskan apapun dan mereka berdua duduk untuk berbicara. Dia berkata mereka telah membuat kontrak karena pemuda itu pernah mati sekali, tetapi berhasil menyinkronkan tubuhnya dengan tubuh wanita itu sebelum ajalnya. Sang protagonis menyadari bahwa ingatan tentang belati di dadanya adalah nyata. Jika itu benar, dia menduga dirinya berada dalam kondisi yang sama dengan wanita itu sekarang dan bertanya apakah dia telah menjadi monster. Orochi menjawab tidak, menjelaskan bahwa mulai sekarang dia hanya terhubung dengannya. Dengan bingung, pemuda itu bertanya apa maksudnya. Sambil berpikir bagaimana cara menunjukkannya, Orochi memintanya memejamkan mata dan memintanya meminjamkan matanya. Meski tanpa pemahaman penuh, Namiki setuju dan bertanya siapa nama aslinya. Dia menyadari tidak pernah memperkenalkan
memperkenalkan diri dengan benar, meskipun orang-orang memanggilnya Orochi. Nama aslinya adalah Hachi dan kemudian pemuda itu memejamkan mata dan melakukan apa yang dimintanya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah dia melihat dirinya sendiri dari luar. Hachi bertanya bagaimana rasanya melihat tubuhnya sendiri dari sudut pandangnya. Namiki mengakui itu aneh, tetapi akhirnya dia mulai mengerti. Pada dasarnya, sekarang dia bisa menggunakan kekuatan Hachi. Hachi tertawa, senang karena dia mengerti begitu cepat. Statistiknya telah naik drastis karena ikatan tersebut dan dia memutuskan akan menjelaskannya lebih baik nanti. Sementara itu, Asosiasi Penjelajah sedang mengadakan pertemuan di ruang konferensi di lantai 3. Pemimpin pasukan penakluk, penjelajah peringkat B Ishihara Katsuhiko, mengumpulkan semua orang untuk mereka mendiskusikan kekalahan Orochi. Selama beberapa hari terakhir, serangan di Dumyeon yang terhubung dengannya semakin meningkat. Mereka hanya berhasil menahan beberapa ekor Orochi dan membantu kota-kota yang terdampak, bahkan dengan dukungan dari polisi dan penyelidik. Kerusakannya sangat besar dan beberapa area harus dibangun kembali. Menurut Ayaka Kyogoku, mereka tahu Orochi memiliki 6 wujud yang berbeda, dan sudah mengetahui beberapa kelemahannya berkat pertempuran terakhir. Kelemahan Orochi adalah konsentrasi alkohol yang tinggi. Dalam pertarungan sebelumnya, saat mereka berhasil menyuntikkan alkohol ke tubuhnya, itu menyebabkan kerusakan besar. Mereka sekarang mengerti mengapa monster bisa mabuk seperti manusia dan legenda Yamata no Orochi tampak masuk akal. Ishihara menjelaskan bahwa mereka sedang bekerja sama dengan perusahaan besar untuk mendapatkan alkohol dalam jumlah yang sangat besar. Rencananya adalah segera bersiap dan menggunakan lantai 4 Dumyeon sebagai medan tempur. Mereka akan memancing Orochi ke sana dan membuatnya cukup mabuk untuk menghabisinya. Ayaka menekankan bahwa semua orang perlu bertarung bersama dan mengumumkan bahwa seseorang akan menangani garis depan. Saat itu juga, sebuah suara terdengar menyuruh mereka menyerahkan semuanya padanya. Dan sosok yang berjalan masuk ruangan itu adalah Shinji, didampingi oleh beberapa gadis. Ishihara tahu siapa dia dan mencoba bersikap sopan, bertanya apakah dia benar-benar bisa menangani misi tersebut. Shinji tertawa, meyakinkannya bahwa timnya sudah siap. Ishihara terkejut melihat bahwa selain kelompok yang kuat, Himawari juga ada di sisinya. Sementara itu, di dalam Dumyeon, Hachi bergerak bersama Namiki di dalam sebuah bola air yang meluncur di sepanjang sungai. Dia terkesan dengan betapa praktisnya sihir itu dan mulai mengerti mengapa dia kalah dalam banyak pertempuran. Sekarang masuk akal bagaimana dia bisa mencapai begitu banyak lantai dengan sangat cepat bepergian melalui air. Hachi tertawa, mengatakan itu luar biasa, tetapi juga melelahkan menggunakan sihir seperti itu. Dia bilang akan lebih mudah jika dia bisa berubah menjadi naga. Namiki bertanya, mengapa dia tidak melakukannya? Sekarang, Hachi ragu hal itu dan dia menyadari bahwa dia telah menyentuh topik yang sensitif. Hachi mengonfirmasi bahwa dia tidak ingin membicarakan hal itu sekarang. Menganggapnya aneh, dia membatalkan niatnya saat Hachi menjelaskan bahwa mereka harus segera keluar dari Dumyeon. Saat itulah Hachi mulai memanggilnya Tuan Namiki, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Hachi berkata itu wajar untuk memanggilnya seperti itu karena dia adalah tuannya sekarang. Meski sempat memprotes, dia akhirnya menjelaskan mengapa mereka terburu-buru. Namiki berkata dia perlu menyelamatkan Himawari dari rencana kotor Shinji. Mendengar nama itu, Hachi bertanya apakah Himawari adalah kekasihnya. Dia membantahnya, mengatakan bahwa dia hanyalah seseorang yang sangat dia kagumi. Hachi tertawa, tetapi tidak menjelaskan alasannya. Sementara San MC berpikir bahwa mungkin sekarang dia bisa menghadapi Shinji. Di lantai 4, beberapa penjelajah berkumpul di alun-alun besar Dumyeon dengan persediaan mereka. Mereka membawa turun tom-tom alkohol yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan Himawari turut membantu. Ushihara mendekat dan bertanya apakah dia bisa bicara sebentar. Dia setuju dan Ushihara berterima kasih padanya karena telah membantu melawan Orochi. Dia berkata sangat mengesankan melihat seorang gadis jenius debut sebagai seorang penjelajah saat masih di bangku SMA. Himawari telah mencapai peringkat A dalam waktu singkat dan menjadi panutan bagi banyak orang. Ayaka memperingatkannya karena membiarkan kegembiraannya yang berlebihan terlihat dan dia meminta maaf. Kemudian dia bertanya mengapa Himawari bergabung dengan kelompok Shinji karena reputasinya tidak baik. Himawari ragu-ragu, mengingat ancaman yang melibatkan offline dan penghinaan yang dia saksikan. Ketika dia terdiam, Ushihara bertanya apakah ada yang salah, tetapi dia menjawab tidak dan bahwa dia sudah lama mengenal Shinji. Di dalam hati, dia berjanji akan menyelamatkan offline apapun yang terjadi. Melihat Shinji dikelilingi oleh gadis-gadis, termasuk offline yang berada di bawah hipnotis, dia berpikir bahwa jika Namiki ada di sana, segalanya mungkin akan berbeda. Shinji menyadari tatapannya dan tersenyum kejam. Tahu itu menyakitinya. Meski begitu, Himawari memutuskan dia tidak akan goyah dan akan menemukan cara untuk mematahkan mantranya. Tiba-tiba, seseorang melaporkan bahwa sesuatu seperti Orochi telah terdeteksi mendekat dan semua orang segera dikumpulkan. Di lantai 4 di alun-alun besar, para penjelajah mengidentifikasi 15 wujud humanoid. Segera, Sang MC menyadarinya lebih dulu dan menyuruh Hachi berhenti sejenak. Meskipun dia tidak mengerti alasannya, dia menginjak rem dengan mendadak dan Namiki mengeluh betapa tiba-tibanya itu. Namun Hachi mengingatkannya bahwa dialah yang menyuruhnya berhenti. Namiki menjelaskan ada pengintai di dekat sana dan mereka mengincarnya. Bingung, Hachi mencoba mengerti lebih jauh sampai Namiki menunjukkan ponsel yang dia ambil sebelumnya. Ketika dia melihat layarnya, dia mengenali anak-anaknya di berita tentang operasi ke-8 kelompok penaklukan. Saat itulah dia menyadari bahwa musuh berkumpul di sana dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Namiki berkata mereka perlu mengamati terlebih dahulu dan dia mengaktifkan God Test. Menggunakan skill tersebut, dia terkejut melihat Himawari dan Shinji bersama. Sepertinya mereka memberitahu Himawari bahwa protagonis sudah mati dan dia mempercayainya.
mengenalinya. Meski begitu, dia bertanya-tanya apa yang telah terjadi sementara itu, dan Hachi juga menyadarinya. Dia tahu Shinji adalah orang yang bertanggung jawab atas penderitaan Namiki dan dia bukan seseorang yang bisa dipercaya. Di sampingnya adalah gadis yang dikagumi tuannya, yang membuat Hachi terkekeh pelan. Sementara itu, Shinji memberitahu Himawari bahwa mereka akan berada di garis depan dan dia harus menonjol. Aoi terkikik dan menyuruh Himawari untuk tidak mempermalukan Shinji. Shinji menertawakan ejekan itu, dan Aoi meminta maaf sambil tertawa, sementara Himawari tetap diam. Dia ingin mematahkan mantranya, tetapi dia tidak tahu caranya, dan dia perlu mengawasi Aoi dengan ketat. Mungkin pertempuran melawan Orochi akan menjadi kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Tiba-tiba, semua orang berhenti ketika mereka mendengar teriakan yang datang dari jauh. Seorang pria menyerahkan teropong kepada Ishibara, mengatakan bahwa sumber panas masif telah terdeteksi. Sang pemimpin maju, mengira itu adalah Orochi, tetapi yang muncul adalah segerombolan monster yang mengejar seorang wanita. Sepertinya dia sedang diburu, dan Ishibara memerintahkan mereka untuk memprioritaskan keselamatannya. Rencananya adalah menyelamatkan wanita itu sementara tim Shinji berurusan dengan Orochi. Para pengintai setuju dengan strategi tersebut. Shinji menerima perintah itu juga, meskipun dia merasa pemimpin itu menyebalkan. Dia menyuruh timnya untuk bergerak dan gadis-gadis itu menyerbu untuk menyerang. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menghadapi makhluk-makhluk itu. Sementara Shinji tersenyum dan memanggil Himawari untuk ikut bertarung juga. Tanpa pilihan, dia setuju dengan enggan. Ketika wanita yang dikejar itu jatuh ke tanah sambil berkata dia takut, Himawari berlari untuk membantunya. Dengan tebasan pedang, dia memukul mundur monster itu dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Wanita itu menjawab ya, berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Pengintai lain tiba untuk melindunginya, menyerahkan monster-monster itu kepada Himawari. Langkah pertama rencana itu berhasil, dan Hachi, yang menyamar sebagai wanita itu, menyadari bahwa itu benar-benar gadis yang dikagumi Namiki. Dia mengakui dalam hati bahwa Himawari tidak terlalu buruk. Saat dia melewati Shinji menyadari betapa cantiknya dia dan berpikir untuk menggunakan pesonanya padanya nanti. Hachi, secara internal, berpikir bahwa Shinji benar-benar tidak punya kelas. Tetap saja, dia menunggu momen yang tepat untuk bertindak sementara semua orang berkumpul di sana. Dia memutuskan untuk berhenti menggunakan ekor-ekornya sebagai pengalih perhatian. Himawari menyadari monster yang dia lawan tiba-tiba berubah arah. Makhluk itu mulai terbang menuju Shinji dan gadis-gadis lainnya, membuat semua orang tegang, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Shinji berbalik dengan waspada ketika melihat monster itu terbang lurus ke arahnya, dan ketika dia mencoba lari, ledakan besar terjadi di belakangnya. Dia tidak mengerti mengapa makhluk itu hanya fokus padanya. Dia memutuskan untuk menggunakan kemampuan gravitasinya untuk menahan monster itu dan segera mengaktifkan kekuatannya. Tapi, yang mengejutkan, kemampuannya dibatalkan tepat saat mulai bekerja. Itu adalah perbuatan Hachi. Dia tertawa dalam hati saat menggunakan pembatalan sihir dan membiarkan monster menekan sang pengintai. Shinji jatuh ke tanah dan berteriak pada timnya, memerintahkan mereka untuk melindunginya. Gadis-gadis yang masih di bawah hipnotis segera patuh, tetapi sebelum mereka bisa bertindak, Himawari melangkah ke depan. Dia menerima serangan itu secara langsung dan jatuh, dan Hachi berbisik marah, menyebutnya bodoh karena melemparkan diri seperti itu. Dia tahu tuannya akan sangat marah jika melihat hal tersebut. Himawari mencoba bangkit sementara Aoi memperhatikan dengan bingung, tidak mengerti alasan pengorbanannya. Dia berkata dia harus melindungi Aoi dan Namiki karena mereka sudah seperti muridnya. Meski begitu, hipnotis Shinji kembali bekerja, dan dia memerintahkan Aoi untuk tidak menggunakan kekuatannya tanpa izin. Himawari panik ketika melihat temannya menderita di bawah kendalinya. Shinji kemudian mengancam jika Himawari tidak menghadapi Orochi, Aoi akan menanggung akibatnya. Himawari berteriak menyuruhnya berhenti, dan Hachi mendesah, menyadari keadaan mulai tidak terkendali. Sambil meneruskan informasi ke sang MC, Hachi memanggil ekor lainnya, mengejutkan para pengintai. Namun sebelum mereka bisa bereaksi, beberapa monster ditebas dalam sekejap. Himawari membeku saat melihat siapa yang datang mendekat dan segera mengenali sang MC. Terperangah, dia bertanya apakah itu benar-benar dia, dan Namiki tersenyum sebelum berlari mendekat saat melihat Himawari hampir terjatuh. Dia berkata dia baik-baik saja, yang membuat Namiki menghela napas lega, tapi dia masih ingin tahu bagaimana Namiki bisa ada di sana. Yang paling mengejutkannya adalah merasakan perubahan pada auranya, terutama setelah melihatnya menjatuhkan Orochi dengan satu gerakan. Namiki mendesah dan berkata banyak hal telah terjadi, lalu bertanya apa yang dia lakukan di sana. Himawari menjelaskan dia ingin mengambil barang-barangnya yang tertinggal dan menatap Shinji yang masih di tanah. Sang protagonis juga menatap sang penjelajah, dan Shinji butuh waktu sejenak sebelum mengenalinya. Dengan terkejut, dia bertanya bagaimana Namiki masih hidup setelah sekian lama berada di Dungeon. Namiki memahami pertanyaan itu. Bagaimanapun, Shinji telah membunuhnya sebelum semuanya berubah. Himawari berbalik, terkejut mendengar hal itu karena dia selalu curiga ada yang tidak beres. Shinji tertawa, mengatakan bahwa Himawari mengada-ada, tuduhan yang tidak masuk akal. Sambil menunjuk Namiki, dia mengejeknya karena hanya seorang pecundang level 100. Dia berkata mengalahkan Orochi karena keberuntungan tidak membuatnya kuat. Di kejauhan, Hachi merasa kesal dengan ketidaksopanan itu, tetapi sang MC lah yang menjawab. Auranya meledak, dan para penjelajah di sekitar mereka membeku di bawah tekanan yang menghancurkan. Bahkan Shinji terkunci, tidak mampu memahami jenis kekuatan seperti itu. Rahang Aoi jatuh, menyadari bahwa ini berbeda dari apapun yang pernah mereka lihat. Pembacaan menunjukkan level 6000 dengan kemampuan yang mustahil untuk diukur. Keduanya berdiri berhadapan selama beberapa detik sampai Namiki melangkah maju. Shinji mundur, ketakutan, dan Aoi bertanya apakah dia baik-baik saja, menyadari ketakutan yang jelas itu. Geram, Shinji meneriakinya untuk diam dan menampar. Wajahnya
dia. Himawari berlari untuk membantu Aoi, tetapi sang protagonis membeku karena dia tidak langsung mengenalinya. Sambil tertawa, Shinji mengejek situasi itu, mengatakan betapa menyedihkannya bertemu seseorang dan bahkan tidak ingat siapa mereka. Aoi tetap diam di tanah sementara Namiki bertanya apakah dia telah menggunakan hipnotis padanya selama ini. Shinji tertawa dan menyuruh sang MC untuk memeriksa sendiri kebenarannya, karena dia juga mencoba menggunakan trik yang sama pada idolanya. Terkejut, Namiki menatap Himawari, dan dia menjelaskan bahwa dia pikir dia bisa menangani semuanya sendiri setelah mendengar tentang kematian Namiki. Sayangnya, rencana itu tidak berhasil, dan dia akhirnya jatuh ke dalam manipulasi Shinji. Meskipun dia adalah petualang beringkat A, kekuatannya tidak cukup untuk mengendalikannya sepenuhnya. Tapi, hal itu tidak mengganggu Shinji. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menggunakan Aoi, seseorang yang lebih rentan, dan mengambil alih dirinya dengan hipnotisnya. Aoi mulai ditekan lagi oleh kekuatannya, memohon padanya untuk berhenti, yang hanya membuat Namiki semakin marah. Kemudian dia berteriak agar mereka berdua berhenti, mengatakan dia melakukannya demi Shinji dan menerjang untuk menyerang. Sang protagonis menangkis serangan yang bertubi-tubi, merasakan niat membunuh di baliknya. Dia terkejut dengan kekuatan gila yang ditunjukkan Aoi, yang jelas-jelas ditingkatkan oleh kekuatan Shinji. Itu tidak terasa seperti Aoi yang asli, dan Himawari bersiap untuk menghadapi Shinji secara langsung. Penjelajah itu tertawa saat melihatnya menghalangi jalannya dan memperingatkannya bahwa dia membuat kesalahan. Namiki mencoba menyadarkan Aoi, tetapi dia berteriak bahwa Namiki tidak pernah menyadari perasaannya. Hachi berkomentar bahwa tuannya tampak terlalu sibuk yang mengejutkannya, tetapi dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa ragu, dia melompat ke medan tempur untuk membantu. Mata Shinji melebar saat melihat wanita dari sebelumnya melompat mendekat ke arah mereka. Hachi melepaskan mantra penghancur yang disebut Extra Present, menghantam Aoi tepat sasaran. Setelah benturan itu, Aoi membeku sejenak, dan kemudian tersadar kembali, merasa bingung. Sang MC bertanya apakah dia baik-baik saja, dan dia menatapnya, masih mencoba memproses apa yang terjadi. Merasa lega, Namiki menyadari dia telah terbebas dari hipnotis dan melihatnya berdiri lalu mengambil pedangnya lagi. Aoi berkata dia perlu mengatakan sesuatu yang penting sementara Hachi berjalan mendekat sambil tertawa, puas dengan hasilnya. Namiki mengerti bahwa Hachi telah menghancurkan sihir pesona yang menahan Aoi. Shinji, yang benar-benar kehilangan arah, bertanya apa yang baru saja terjadi, tetapi tidak ada yang memperhatikannya karena Hachi hanya ingin mendekati tuannya setelah membantu. Sang protagonis mengeluh betapa manjanya dia, tetapi berjanji akan memujinya nanti, yang membuat Hachi senang. Aoi melihat adegan itu dan bertanya siapa gadis cantik tersebut. Sebelum dia sempat menjelaskan, Aoi berkata bahwa jika itu Himawari, mungkin dia akan mundur. Tiba-tiba, kekuatan Aoi meledak, mengejutkan bahkan Namiki. Meski begitu, dia tidak ragu, mengatakan dia selalu mengaguminya. Kembali ke masa sekolah, saat Namiki melindunginya dari perundung, dia mulai melihatnya secara berbeda. Dia menyukainya sejak bergabung dengan dojo, mengingat bagaimana dia memberinya semangat ketika dia merasa ingin menyerah. Masalahnya adalah Namiki selalu menatap Himawari dengan cara yang istimewa, dan ketika dia mendengar tentang kematiannya, dia merasakan kekosongan besar ini. Sekarang melihatnya di samping Hachi, dia berteriak, bertanya mengapa harus Hachi dari sekian banyak orang. Hachi hampir terkena serangan, tetapi Namiki melompat ke depan untuk melindunginya. Aoi berkata dia tidak akan pernah memaafkannya untuk itu, dan Shinji tertawa, menjelaskan bahwa kekuatannya meningkatkan emosi negatif hingga berubah menjadi kutukan. Itu hanya membuat Namiki semakin marah, sementara Shinji tetap mempertahankan senyum arogan itu. Mantra itu bekerja kembali pada Aoi, dan dia memohon agar mereka berhenti, dan sang MC menyadari bahwa bertarung seperti itu hanya akan lebih menyakitinya. Dia ragu sejenak, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saat itulah Himawari menerjang Shinji dan menghancurkan aksesori yang dia gunakan untuk mengaktifkan kekuatannya. Terkejut, dia melompat mundur, dengan cepat menjaga jarak antara dirinya dan kelompok itu. Himawari bersiap untuk menyerang lagi, tetapi Shinji berteriak menyuruhnya berhenti, mengatakan itu sudah cukup. Dia meninggikan suaranya, mengatakan dia tidak akan kalah dari siapapun. Kemudian dia melepaskan kemampuan pesonanya dengan intensitas yang lebih besar. Aoi diambil alih lagi, sementara Shinji memerintahkannya untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya padanya. Melihat itu, Namiki bertanya bagaimana dia bisa menyakitinya seperti itu. Dia mencoba mendekat, tetapi kekuatan Shinji memberi makan kebencian, kecemburuan, kesedihan, dan rasa malu di dalam dirinya. Shinji ingin mengambil semua perasaan itu untuk dirinya sendiri dan menjadi lebih kuat. Di bawah hipnotis, Aoi setuju untuk menyerahkan kekuatannya dan energi itu mengalir ke tubuhnya. Himawari tertegun sementara Hachi bergumam bahwa dia adalah jenis penjelajah terburuk, seseorang yang menggunakan emosi negatif untuk keuntungannya sendiri. Shinji tersenyum puas saat merasakan kekuatan tumbuh di dalam dirinya. Himawari bergerak lebih dulu untuk menghentikannya, tetapi Shinji melemparkannya kembali menggunakan gravitasinya. Gerakannya terkunci di udara dan dia membual tentang menjadi lebih kuat. Bahkan di bawah tekanan, Himawari tidak menyerah, bertekad untuk menyelamatkan Aoi. Shinji tertawa dan mengejeknya dengan mengatakan itu semua salahnya dan dia harus berlutut. Gravitasi menjadi semakin berat sampai Namiki turun tangan untuk menjaganya agar tidak terluka. Dia menyuruh Shinji berhenti, menuduhnya menyakiti orang-orang yang dia sayangi. Namun, Shinji
menyebut sang MC sebagai munafik yang berpura-pura menjadi pahlawan. Tekanan gravitasi jatuh ke arah Namiki mencoba memaksanya berlutut. Tetapi bahkan dengan menggunakan versi yang telah ditingkatkan, Shinji menyadari itu tidak berhasil. Sang protagonis bertanya hal kacau apa yang telah dia lakukan sampai sekarang. Tanpa menjawab, Shinji menaikkan kekuatannya ke gravitasi tinggi yang ekstrim. Bahkan saat itu, dia tidak bisa memberikan kerusakan apapun dan dia tercengang. Hachi memperhatikan dengan bangga, menyuruhnya menyerah saja. Geram, Shinji memutuskan untuk menyerang Aoi demi menyakiti Namiki. Himawari berteriak menyuruhnya berhenti, tetapi sudah terlambat. Dalam sekejap mata, sang MC muncul di belakangnya dan menebasnya dengan pedangnya, memanggilnya sebagai penjahat. Teriakan kesakitannya bergema di seluruh lantai, sementara Shinji memegangi tangannya yang terluka. Tidak ada yang berlari untuk membantunya. Dengan linglung, dia bertanya bagaimana itu mungkin karena Namiki level 100. Kemudian sang protagonis melangkah mendekat dan mengungkapkan bahwa dia level 6000 sekarang sambil mencengkeram kerahnya. Kemudian dia menjatuhkannya ke lantai dan menyuruh Hachi untuk menggunakan sihir penyembuhan padanya. Dia setuju, meskipun dengan enggan, dan menerima permintaan itu melalui tautan mental mereka. Seiring waktu, para penjelajah yang terluka dibawa pergi untuk perawatan, termasuk gadis-gadis yang telah dikendalikan Shinji. Aoi memanggil Himawari, menangis dan meminta maaf atas segalanya. Himawari memegang tangannya dan berkata dia tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Dia juga menyuruh Namiki untuk beristirahat, berjanji segalanya akan baik-baik saja. Bahkan saat dia dibawa ke tempat yang aman, Aoi terus memohon pengampunan melalui air matanya. Kelompok itu hanya memperhatikan saat yang terluka dibawa pergi dan Namiki bertanya kepada Himawari apakah dia baik-baik saja. Meski menundukkan kepala, dia menjawab ya. Dia juga bertanya apakah Namiki baik-baik saja dan tersenyum lega saat melihatnya aman. Senyuman itu membawa kembali kenangan masa kecil ketika Himawari adalah inspirasinya dan orang yang paling dia kagumi. Hachi menertawakan suasana ringan di antara mereka sampai Ishibara berlari mendekat untuk berbicara. Dia berterima kasih kepada Namiki karena telah menyelamatkan semua orang dari serangan Orochi, membuatnya sedikit malu. Ishibara menjelaskan bahwa dari 6 tubuh Orochi, 3 telah dikalahkan, sebuah langkah maju yang besar bagi umat manusia. Selain itu, mereka berhasil menangkap Shinji berkat intervensinya. Karena mereka sudah berada di lantai 4, mereka memutuskan untuk kembali ke pangkalan. Beberapa penjelajah memuji Namiki karena mengalahkan Orochi dengan begitu mudah. Semua kekaguman itu bahkan membuat sang protagonis tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Hachi berkata secara mental bahwa dia menghabisi ekor-ekor itu dengan sengaja dan dia tidak boleh melupakan hadiah yang dijanjikan. Namiki setuju untuk membalasnya nanti dan Ishibara memintanya untuk menyebutkan namanya lagi. Ketika dia memperkenalkan diri, banyak orang ingat bahwa dialah penjelajah yang pertama kali mencapai level 100. Beberapa berbisik mengatakan aneh bagi seseorang yang dianggap lemah menjadi begitu kuat meskipun dia naik level dengan cepat. Mengalahkan Orochi seperti itu tampak sulit dipercaya. Himawari memotong gumaman itu dan Ishibara mengakui beberapa komentar tersebut tidak sopan. Tetap saja, mereka secara resmi berterima kasih padanya dan mengatakan mereka bisa menawarkan hadiah. Namiki terkejut mendengarnya sampai Hachi berbisik secara mental bahwa dia menginginkan sesuatu yang istimewa. Namiki mengerti yang dia maksud adalah tong-tong alkohol dan tersenyum, mengingat kelemahan mereka. Belakangan, Namiki meninggalkan Dumeon dan meregangkan tubuh, merasa seolah sudah selamanya sejak dia melihat langit. Hachi memujinya atas kerja kerasnya, tetapi menunjukkan bahwa orang yang dia kagumi tidak ikut serta. Himawari tetap tinggal untuk membantu membersihkan tempat itu dan Hachi bertanya apakah itu mengganggunya. Namiki berkata tidak karena dia memang tipe orang yang suka membantu orang lain dan dia ingin menjadi seseorang yang bisa mendukungnya. Saat itulah, Ayaka berjalan mendekat untuk berbicara dengannya. Keesokan harinya, Namiki dan Hachi pergi bersama ke asosiasi penjelajah di kota Dumeon di distrik komersial. Sambil berjalan, Hachi berkata dia terjebak dalam game seluler dan tidak bisa menyelesaikan levelnya. Jadi pria utama itu menjelaskan bahwa dia perlu mengisi ulang energi atau menunggu 1 hari untuk melanjutkan. Hachi terkejut karena dia tidak tahu apa arti isi ulang dan Namiki berkata itu melibatkan uang. Bingung, dia bertanya apa itu gacha berbayar dan Namiki menjelaskan bahwa itu adalah membayar untuk mendapatkan karakter atau item acak. Terkadang kau mendapatkan hadiah yang sangat kuat tetapi di lain waktu itu hanya barang biasa karena semuanya tergantung pada keberuntungan. Hachi kesal ketika dia menyadari dia harus menghabiskan banyak uang untuk menjadi lebih kuat dalam permainan itu. Sang MC setuju dan mengatakan game gacha memang bekerja seperti itu. Cemas karena tidak punya uang, dia bertanya apa yang bisa dia lakukan. Namiki menyarankan dia bisa bekerja atau membuka akun atau bahkan menjadi penjelajah seperti dia. Meski menyamar dengan tudung besar, Hachi tetap menarik perhatian kemanapun dia pergi. Dalam pertempuran sebelumnya, banyak orang telah melihat wujud aslinya dan berita sudah mulai menyebar. Namiki tahu bahwa jika dia tidak hati-hati, rumor tentang siapa dia bisa menjadi berbahaya. Ada juga kerusakan yang terjadi di kota dan mereka tidak bisa membiarkan siapapun tahu bahwa Hachi adalah Orochi tingkat bencana yang sebenarnya. Tiba-tiba, dia meneriaki Namiki karena tidak memperhatikan dan dia meminta maaf karena melamun. Hachi bertanya apakah dia khawatir lagi seperti hari mereka bertemu. Sambil tertawa, dia mengumumkan telah memutuskan untuk menjadi petualang yang benar-benar mengejutkan Namiki. Namiki mencoba menjelaskan bahwa dalam keadaan
keadaannya saat ini hal itu bisa rumit. Dia bertanya-tanya apakah asosiasi akan menerima seseorang sepertinya, tetapi Hachi berkata bahwa dengan pengaruh Namiki sekarang, mungkin mereka bisa melakukannya. Namiki berkata itu tidak sesederhana itu dan Hachi tersenyum, mengakui dia sebenarnya hanya ingin menghasilkan uang untuk dihabiskan pada gacha. Di jalan, Namiki berkata Hachi telah bermain tanpa henti sejak hari sebelumnya dan Hachi mengeluh dia tidak ingin menghentikan progresnya. Dari atas sebuah gedung, beberapa orang mengamati mereka berdua dalam diam saat mereka menuju markas asosiasi. Ketika mereka tiba, Ayaka menyapa mereka dengan senyum, mengatakan dia telah menunggu mereka. Segera, sang MC memperkenalkan Hachi sebagai teman. Hachi menggoda dengan bertanya apakah dia tidak bisa disebut sebagai pelayan dan Namiki menyuruhnya berhenti. Ayaka menertawakan pertengkaran mereka dan membawa mereka masuk ke dalam gedung. Namiki bertanya mengapa mereka dipanggil. Ayaka berkata dia akan menjelaskan semuanya di kantor dan membimbing mereka ke lift. Dia menyebutkan bahwa selama penaklukan Orochi, dia melihat betapa baiknya mereka berdua bertarung. Ketika dia melaporkan hal itu ke asosiasi, manajer senior menunjukkan minat untuk bertemu dengannya, membuat sang MC terkejut dengan berita tersebut. Ayaka menambahkan bahwa Himawari dan Ishihara juga dipanggil. Dia bilang mereka bisa pergi keesokan harinya, tapi dia lebih suka mereka ikut dengannya segera. Tak lama kemudian mereka mencapai markas besar dan Namiki bertanya-tanya mengapa manajer itu ingin berbicara dengannya. Hachi berbicara padanya secara mental bertanya apakah dia merasakan sesuatu yang aneh. Saat mereka naik, kehadiran yang kuat tampak semakin dekat. Namiki setuju merasa seolah-olah mereka telah diawasi untuk waktu yang lama. Hachi memperingatkannya untuk tetap waspada. Di lantai 48, Ayaka membawa mereka ke sebuah pintu, masuk lebih dulu untuk meminta izin dan manajer itu berbalik untuk menyapa mereka. Resepsionis, sekarang setelah tugasnya selesai, meninggalkan sang MC sendirian dengan pria bersetelan jas itu. Dia memperkenalkan diri sebagai presiden asosiasi penjelajah dan menyapa sang protagonis. Kemudian dia segera bertanya siapa gadis di sampingnya itu. Sementara pria tua itu tetap formal, Haruka menyadari bahwa meskipun wajahnya tampak konyol, dia benar-benar kuat dan Hachi berkata bahwa meskipun dia tidak tahu apa pria itu, dia menyembunyikan sesuatu. Sang protagonis tidak mengerti mengapa mereka dipanggil ke sana segera dan bertanya apakah pria tua itu menginginkan sesuatu. Dengan senyum tipis yang licik, presiden berkata dia ingin berterima kasih padanya karena telah membantu menaklukkan Orochi tempo hari dan menangkap para penjahat. Segera setelah itu, dia berubah menjadi sangat bersemangat mengatakan Kyogoku memberitahunya tentang pertarungan luar biasa mereka dan dia terkesan bahwa anak itu menjatuhkan 3 wujud kelas bencana dengan satu pukulan. Tiba-tiba, pria bersetelan itu menjadi lebih serius dan bertanya apakah Haruka telah membuat kontrak dengan penjahat tersebut. Dengan cepat, pemuda itu menyadari aura tersebut dan merasa takut. Dia bahkan mencoba menganalisis pria itu, tetapi rekannya mengingatkannya bahwa dia tidak memiliki skill deteksi. Wanita itu berkata pria tua itu menggunakan mantra kelas mistis dan dia tidak bisa membaca statusnya. Mendengar itu, sang protagonis bertanya apakah itu sihir yang sama yang dia gunakan sebelumnya. Gadis itu menjawab tepat sekali dan mengatakan dia tidak tahu apa itu, tapi yang pasti pria itu punya banyak informasi. Melihat pria tua itu bukan sekadar orang biasa, dia meminta rekan timnya untuk tetap di belakangnya. Setelah itu, pria bersetelan itu mengaktifkan skill yang menyarankan mereka menguji apa yang bisa mereka lakukan. Sementara itu, di lorong, 2 rekan kerja dari ruangan itu lewat menanyakan apakah mereka sudah ada di dalam dan sekretaris mengatakan mereka mungkin sedang mengobrol dengan bosnya. Tiba-tiba, pintu jatuh ke arah kepalanya. Secara otomatis, Himari mengeluarkan pedangnya penasaran dengan apa yang sedang terjadi karena dia merasakan sumber energi yang sangat besar. Sang protagonis menyuruh rekannya untuk tidak terlalu dekat. Setelah itu, presiden melepaskan skillnya pada Haruka. Pemuda itu bahkan mencoba menggunakan pengamatan ilahinya, tetapi dia tidak bisa. Pemuda itu menoleh ke Hachi dan berkata dia akan menyerahkan Hyogaku dan Ishihara padanya untuk ditangani. Kemudian pria itu berlari ke arah Himari berpikir bahwa sekarang ini adalah segalanya atau tidak sama sekali. Sang protagonis mencoba menetralkan serangan musuhnya, tetapi dia hanya berhasil membelahnya. Melihat tidak ada cara untuk menghindarinya, pemuda itu memeluk rekannya untuk melindunginya. Namun, Hachi melangkah ke depan menerima semua kerusakan dan mengungkapkan wujud aslinya. Bahkan setelah itu, gadis itu bertanya dengan senyum apakah pemuda itu terluka. Dengan panik, Haruka berkata dia baik-baik saja, tapi dia mengkhawatirkan luka-lukanya. Dan wanita itu menjelaskan dia hanya lengah. Himari berterima kasih atas bantuannya dan berkata mereka perlu mengobati luka-luka itu dengan cepat, tetapi dia tampak sama sekali tidak peduli tentang hal itu. Segera setelah itu, Hachi memutuskan untuk menggunakan skill untuk menyembuhkan lukanya membuat gadis itu terkejut karena dia kembali normal dalam hitungan detik. Sang protagonis bertanya apakah rekan setimnya benar-benar baik-baik saja dan wanita itu menjawab ya. Setelah itu, dia berkata mereka harus menganggap serius mulai saat itu, jika tidak mereka akan berakhir mati. Pria tua itu di sisi lain merasa terkesan karena mereka berdua lebih baik daripada yang dikatakan dalam laporan. Itu membuatnya lebih bersemangat untuk melawan mereka dan yang muda juga sudah siap. Tetapi sekretaris itu muncul berteriak seperti orang gila menyuruh mereka menghentikan itu. Jadi, semua orang memutuskan untuk tenang dan mulai membersihkan kekacauan itu. Kemudian presiden meminta maaf karena bertindak berlebihan. Sekretarisnya berkata dia sudah memberitahunya tentang status Namiki dan bahwa jika dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, dia akan menghancurkan dan merusak area di sekitar mereka. Kemudian dia memintanya untuk memikirkan hal itu dan pria itu berkata dia mengerti. Tidak mengerti
apa-apa, Haruka berjalan. Mendekat bertanya apa yang sedang terjadi di sana. Setelah itu, wanita itu menjelaskan mereka memanggil mereka ke sana hanya untuk memeriksanya, mengetahui bahwa mereka berdua mungkin bisa menjadi musuh mereka. Gadis itu bertanya apakah Hachi adalah Orochi pembawa bencana, membuat semua orang di sana benar-benar terkejut dan gadis itu pun menjadi penasaran bagaimana mereka tahu itu. Kemudian presiden menunjukkannya padanya dan wanita itu merasakan kehadiran lain di dalam dirinya. Menyadari siapa itu, Hachi berkata benda itu tinggal di kedalaman Dungeon atau setidaknya di sanalah seharusnya ia berada. Sang protagonis bertanya apakah rekan setimnya mengenalnya dan gadis itu mengungkapkan mereka memiliki sejarah bersama. Segera setelah itu, dia berkata dia menduga Lindworm akan menjauh dari manusia dan tidak membuat kontrak dengan mereka. Haruka menyadari mereka memiliki hubungan dan bertanya-tanya apakah ada naga lain. Sebelum mereka melanjutkan percakapan, Heiji menjadi penasaran tentang siapa sekretaris di sampingnya itu, membuatnya merasa canggung. Pria bersetelan itu menjelaskan bahwa dia adalah setengah manusia dan setengah monster dan dia telah membuat kontrak dengan ibunya. Himari berkata dia pernah mendengar tentang orang-orang seperti itu, tapi ini pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Sang gadis berkata orang lain tidak tahu tentang sisi lainnya, jadi dia merahasiakannya. Tetapi ketika dia menjadi emosional, beberapa hal akhirnya terlihat, jadi dia mencoba sekuat tenaga untuk menjaga dirinya tetap terkendali. Jika tidak, dia tidak akan bisa tinggal di kota Dungeon. Himari bertanya apakah dia menghadapi prasangka dan sekretaris itu berkata orang-orang tidak memiliki citra yang baik tentang hibrida. Namun, Heiji mengetahui rahasianya saat dia masih dalam wujud manusia. Wanita itu pun berkata dia selalu tinggal di Dungeon, selain fakta bahwa dia tidak menyembunyikannya dengan sangat baik. Sang protagonis mengangkat tangannya mengatakan dia juga sudah curiga. Mendengar itu, Haruka memarahi rekan setimnya memperingatkan bahwa dia seharusnya mengatakan sesuatu tentang hal itu lebih awal. Himari bertanya apakah dalam hal itu Kyogoku mengatakan yang sebenarnya sebelumnya tentang Heiji yang merupakan Orochi kelas bencana dan dia menjawab ya. Ishihara tidak percaya seekor naga besar berubah menjadi sesuatu yang begitu indah. Setelah itu, gadis itu menjadi penasaran tentang apa itu semua dan sang protagonis memohon pengampunan mengatakan dia akan menjelaskan semuanya nanti. Tapi untuk sekarang dia memintanya untuk tenang. Dengan senyum, presiden berkata hal-hal menjadi menarik dan menyarankan membawa percakapan itu ke tempat lain. Di ruang pertemuan, sekretaris berkata bahwa menurut hasil investigasi Haruka dan Heiji bukanlah musuh. Kemudian dia berterima kasih kepada mereka berdua atas kerjasamanya, tetapi pria tua itu berkata mereka masih terlihat waspada. Sang protagonis berpikir betapa jelasnya itu karena beberapa saat yang lalu presiden menyerangnya dan terlebih lagi dia adalah seorang kontraktor Lindworm. Setelah itu, pria itu berkata bocah itu bisa santai karena Heiji adalah Orochi kelas bencana dan tetap melindungi manusia dalam pertarungan. Dia juga mengatakan perselisihan kecil ini tidak akan membuat mereka menjadi musuh. Bos berkata bahwa dalam hal itu, mereka berdua bisa mempercayainya. Segera setelah itu, bawahannya berterima kasih atas upaya semua orang dalam skuad penaklukan Orochi. Dengan senyum, sang wanita meminta mereka untuk merahasiakan semua yang terjadi dan berkata mereka akan menerima hadiah. Himari bahkan mencoba memberikan pendapatnya, tetapi pria itu membungkuk menunjukkan rasa terima kasih atas segalanya. Setelah itu, dia memberitahu Haruka bahwa mulai saat itu dia secara resmi adalah penjelajah peringkat A. Pemuda itu pun mengakui dia sedikit gugup karena dia hanya peringkat D, tetapi pria tua itu ingat sang protagonis membuktikan nilainya dalam pertarungan terakhir, jadi dia yakin dia memenuhi kualifikasi. Himari memintanya untuk memikirkannya sedikit lagi karena dia telah memperhatikannya bertarung selama ini. Dengan itu, kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Bos kemudian memutuskan bahwa dalam hal itu mereka dapat secara resmi membiarkan Heiji bergabung dengan asosiasi. Mendengar itu, gadis itu memeluk sang protagonis bersemangat bahwa mereka bisa tetap bersama. Himari, sementara itu, memperhatikan mereka dengan tatapan mengancam menyuruh rekannya untuk menjelaskan secara rinci apa hubungan antara mereka berdua. Sementara itu, di kota orang-orang sudah mengetahui berita tentang seorang pria peringkat dan menjadi peringkat A entah dari mana, tetapi mereka pikir itu hanya berita bohong. Di ponsel seseorang di dekatnya, hanya ada artikel tentang promosi itu. Seorang pria yang terlihat seperti Michael Jackson muncul penasaran dengan apa yang dia lihat dan apakah dia bisa melihatnya. Dan seorang gadis kecil berambut pirang bernama Ichigo berkata dia bisa melihat sepuasnya sementara dia sedang mandi. Himari teringat saat desanya diserbu oleh monster. Gadis itu melangkah di depan Haruka untuk melindunginya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Pemuda itu meyakinkannya mengatakan itu hanya goresan kecil. Wanita itu kemudian menjadi penasaran mengapa makhluk-makhluk itu ada di desa dan dengan lengah seekor makhluk menyerangnya. Melihat itu, sang protagonis meraih pedangnya dan siap mengejar monster tersebut. Namun, Himari melangkah ke depan menerima pukulan di bahunya. Melihat itu, Haruka mulai menangis berjanji untuk menjadi lebih kuat sehingga suatu hari dia bisa melindunginya. Kembali ke masa sekarang, Heiji sedang mencoba beberapa pakaian di sebuah toko dan bertanya kepada rekan kerjanya apa pendapatnya. Pemuda itu kemudian berkata itu tidak terlihat buruk padanya sama sekali dan Himari di pihaknya tidak menahan pujian dan mengatakan itu terlihat sempurna. Segera setelah itu, mereka menjadi penasaran bagaimana wanita itu berhasil menyembunyikan ekornya dan dia menjelaskan dia mendapatkan beberapa tips dari Kyogoku. Haruka berkomentar bahwa mereka berdua menghabiskan banyak waktu bersama. Wanita itu memutuskan untuk membeli pakaian itu, tetapi dia masih belum puas dan sudah memanggil mereka untuk pergi ke toko lain. Himari memintanya untuk menunggu sebentar karena dia perlu membayar terlebih dahulu. Namun, Heiji mengungkapkan dia benar-benar bangga
bangkrut. Setelah itu, dia bertanya apakah sang protagonis bisa membayar kali ini. Pria itu setuju saja, tetapi sebelum dia melakukan apapun, rekan kerjanya menawarkan untuk membayar tagihannya. Haruka berkata dia tidak perlu melakukan itu dan gadis itu berkata tidak apa-apa. Heiji membantunya tempo hari, jadi dengan cara ini mereka akan impas. Mendengar itu, wanita itu menjadi sangat bersemangat mengatakan dia adalah orang yang baik. Kemudian dia bertanya apakah dia bisa memanggilnya Himari saja mulai sekarang dan dia berkata itu tidak masalah. Setelah beberapa saat, mereka pergi ke sebuah kafe di mana sang protagonis berterima kasih padanya atas bantuannya tadi dan gadis itu tertawa. Bercanda bahwa rupanya bagus dia ada di sana. Heiji menjadi bosan bertanya apakah ini belum waktunya untuk pulang. Pemuda itu pun menjawab ya dan wanita itu mulai bersenandung mengatakan sudah waktunya untuk membalas dendam. Haruka terkejut bahwa dia berencana untuk terus bermain begitu mereka sampai di rumah. Mendengar itu, Himari terlihat agak terganggu bertanya-tanya apakah mereka tinggal bersama dan pemuda itu menjawab ya. Sang protagonis menjelaskan gadis itu tidak punya uang untuk mencari tempat lain. Heiji berkata bahwa jelas dia akan tetap berada di sisi tuannya. Setelah itu, Himari menjadi penasaran mengapa wanita itu memanggil rekannya seperti itu. Kemudian dia memojokkan pemuda itu ke dinding bertanya apakah dia menyukai hal-hal semacam itu dan dia menjadi semakin gugup. Tiba-tiba, gadis itu menyarankan agar dia dan Heiji tinggal bersama. Wanita itu berkata dia tidak bisa meninggalkan sisi tuannya, tetapi Himari berkata dia bisa ikut juga. Setelah itu, ponsel sang protagonis mulai bergetar dan dia meninggalkan meja untuk melihat apa itu. Itu adalah Kyogoku yang mengatakan ada permintaan mendesak untuk asosiasi penjelajahnya. Sekretaris itu berkata sejumlah besar goblin muncul di lantai 3 Dumeon dan salah satunya adalah Goblin Champion. Karena itu, banyak orang terluka dan wanita itu bertanya apakah mereka bisa mampir ke sana. Setelah itu, kelompok tersebut menerima permintaan tersebut dan menuju ke tempat itu. Di dalam, Heiji merasa penasaran apakah tuannya tidak lelah karena mereka sudah berlari lama, tetapi pemuda itu berkata masih ada lebih dari 1 kilometer lagi, yang membuat rekan setimnya kecewa. Kemudian dia bertanya mengapa mereka berjalan kaki. Sang protagonis ingat bahwa wanita itu hanya bisa bergerak cepat di tempat yang ada air dan tidak ada air di sini. Heiji kemudian menyarankan mereka menggunakan mobil, tetapi Himari berkata mereka tidak memiliki izin untuk menggunakan kendaraan asosiasi dan ada seluruh prosesnya. Gadis itu berkata ketika mereka pergi untuk memusnahkan Orochi, mereka mengajukan permintaan, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak bisa terus mengontrol pengaturan kendaraan karena keadaan darurat. Heiji menjadi kecil hati oleh manusia yang bersikeras pada aturan dan sang protagonis menjelaskan bahwa mereka menjaga ketertiban. Setelah itu, Haruka memperhatikan pemeliharaan tempat itu dan menjadi penasaran dari mana mereka mendapatkan sumber daya tersebut. Tiba-tiba, kepalanya mulai sakit dan rekannya bertanya apakah dia baik-baik saja. Pemuda itu menjawab ya dan berterima kasih atas perhatiannya. Segera mereka melihat cahaya di ujung terowongan dan ketika mereka sampai di sana mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Di depan mereka ada sekumpulan goblin yang terkapar di tanah. Pemuda itu berkata sepertinya seseorang sampai di sana sebelum mereka. Setelah itu, mereka menyadari pria yang mirip Michael Jackson itu berdiri di sana tersenyum pada mereka. Sang protagonis bertanya-tanya apakah dia menangani makhluk-makhluk itu sendirian, tetapi pria itu berkata dia memiliki orang lain. Mendengar itu, mereka bertiga waspada dan Haruka berkata dia tidak melihat orang lain, tetapi pria itu berkata dia salah lagi karena rekannya ada tepat di sisinya. Tiba-tiba, pemuda itu menyadari kehadiran gadis itu meninggalkannya dalam kebingungan tentang kapan dia bisa sedekat itu tanpa dia sadari. Pria misterius itu pun mengungkapkan dia sudah ada di sana sejak awal. Kemudian gadis itu membuka mulutnya untuk mengatakan bahwa sang protagonis kuat. Selanjutnya, gadis itu menerjang Haruka, tetapi dia berhasil menghindar dan terkesan dengan betapa cepat lawannya. Gadis itu berkata kekuatannya bukanlah kebohongan dan karena itu dia memutuskan dia akan jujur juga. Setelah itu, pertempuran berlanjut dan Mia menjelaskan rekan setimnya sedang memuji keterampilan Himari. Ichigo, di sisi lain, berkata itu masih belum cukup dan melanjutkan serangkaian serangannya. Sang protagonis menjadi putus asa mencoba menarik perhatian gadis itu. Himari bertanya-tanya bagaimana anak itu bisa begitu kuat. Setelah itu, gadis itu mengaktifkan skill getaran pada tubuh wanita itu. Dia menyadari bahwa jika dia terus begini, dia akan berakhir kelebihan beban. Ichigo menyuruh wanita itu memberikan semua yang dia punya dan dia menyuruhnya untuk tidak meremahkannya. Setelah itu, Himari memfokuskan semua ototnya dan gadis itu mengerti itu adalah penguatan tubuh. Selanjutnya, mereka berdua bentrok dan terpental membuat keduanya saling menghormati. Tetapi anak itu berkata perkelahian itu masih belum berakhir. Himari tidak mundur dan menyerang lawannya juga. Tetapi sebelum keduanya bertemu lagi, Mari menggunakan skill untuk menukar posisi mereka. Menghindari pertarungan, Ichigo menyuruh rekannya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu. Pria itu meminta maaf karena menghalangi, tetapi yang penting adalah mereka tidak jauh. Haruka berkata pria itu benar karena bahaya yang sebenarnya sedang menuju ke arah mereka. Sementara itu, beberapa orang muncul berlari dari kejaran monster, tetapi dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Setelah itu, beberapa monster seperti itu muncul dan di belakang mereka ada yang lebih besar memimpin mereka. Himari bertanya apakah rekannya yakin dan dia menjawab ya. Pemuda itu berkata ada 30 makhluk dan makhluk tingkat tinggi dan mereka akan sampai di sana dalam 1 menit. Mari terkesan dengan kemampuan
kemampuan sang protagonis. Ichigo menyadari rekan setimnya sedang menatap yang lain dan berkata itu menjijikan. Pria itu berkata situasinya serius, jadi mereka berdua akan bekerja sama. Segera setelah itu, monster-monster itu muncul mengejar penjelajah lainnya. Melihat yang terbesar dari semuanya, Haruka berasumsi itu adalah pemimpin kawanan. Setelah itu, sistem memberikan rute terbaik untuk menangani situasi tersebut membuat sang protagonis menyadari bahwa mereka bisa melakukannya bersama. Jadi pemuda itu menyuruh Himari bergerak maju bersama anak itu dan menyuruh Heiji untuk memberikan perlindungan. Sedangkan dia akan menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah dan menangani yang besar. Tapi sebelum hal lain, pemuda itu memperkenalkan dirinya kepada pasangan itu dan bertanya apakah Mia bisa membantu para gadis dan dia langsung setuju. Calon Raja Pop itu terkesan bahwa sang protagonis berhasil menyusun rencana menggunakan kemampuan semua orang dengan begitu cepat. Seekor makhluk menerjang Himari, tetapi dia berhasil mempertahankan diri dan menyerang balik. Wanita itu menyadari hal-hal itu bergerak dengan cara yang lebih canggih. Seperti para penjelajah, Ichigo menyuruhnya untuk tetap waspada karena ada lebih banyak monster di belakangnya. Himari dengan mudah menghabisi mereka semua dengan pedangnya. Bahkan gadis kecil itu menyadari makhluk-makhluk itu bertingkah aneh. Segera setelah itu, dia meminta sesuatu pada Mia dan tiba-tiba kapak gadis itu menjadi besar. Monster-monster itu berlari ke arah dia, tetapi dengan satu ayunan senjatanya dia memusnahkan mereka semua. Setelah itu, pemimpin Undead menjadi gila dan berlari ke arah seorang petualang. Melihat itu, Haruka bertanya-tanya apakah itu adalah skill unik. Kemudian dia memperingatkan Heiji bahwa monster itu adalah masalah. Wanita itu mendukung tuannya sehingga dia bisa merangsek maju. Dengan pengalihan itu, sang protagonis berhasil mendaratkan beberapa serangan pada monster tersebut untuk menghabisinya dan mereka berdua naik level. Haruka dan rekannya merayakan kemenangan tersebut. Sementara itu, Himari mulai menatap rekan setimnya dalam diam dan dia bertanya apakah ada yang salah. Tetapi dengan senyum di wajahnya dia berkata itu bukan apa-apa. Kemudian dia mulai berpikir tentang bagaimana pria itu telah banyak berubah. Para petualang yang tadinya dalam bahaya membungkuk berterima kasih atas bantuan sebelumnya, tetapi pemuda itu berkata mereka tidak perlu memperlakukannya seperti itu. Himari tersenyum, mengatakan dia sangat bangga pada sang protagonis, membuatnya merasa canggung. Pemuda itu ingat ketika orang-orang mengejeknya karena menjadi level 100 yang lemah sebelum dia mati, tetapi sekarang berbeda karena dia sudah menjadi sedikit lebih kuat sekarang, dan dia memiliki teman-teman yang dapat diandalkan. Haruka tidak tahu mengapa dia memiliki kemampuan God's Test dan berharap suatu hari dia akan bisa memahaminya. Tapi untuk itu, mereka perlu menjelajah lebih dalam ke dalam Dumeon. Saat ini, sang protagonis berusia 21 tahun dan peringkat A, dan anggota keluarganya hilang. Adapun kepribadiannya, dia adalah seseorang yang penuh kasih sayang dengan kesabaran dan kepedulian yang besar. Hobi favoritnya adalah menjahit dan mengagumi pedang. Haruka dibesarkan di panti asuhan di kota Dumeon sejak kecil, dan begitulah dia bertemu Himari Tachibana. Setelah itu, dia mulai menghadiri dojo yang dikelola ayahnya di daerah Kumo. Wanita itu, sementara itu, berusia 24 tahun dan seorang penjelajah peringkat A. Dia berasal dari distrik Aliran, di mana dia dibesarkan oleh keluarga orang tua tunggal. Hiburan gadis itu adalah upacara minum teh bersama dengan kaligrafi. Ibunya akhirnya meninggal dunia karena penyakit ketika dia masih di sekolah dasar, jadi dia dibesarkan oleh ayahnya. Setelah itu, dia mulai mendedikasikan dirinya pada seni bela diri di dojo, menguasai keterampilan dengan pedang, tombak, dan memanah. Ketika dia di sekolah menengah, dia memulai debutnya sebagai penjelajah dan mendapat perhatian media sebagai gadis jenius. Karena reaksi publik dan popularitasnya saat itu, klub penggemar tidak resmi diam-diam dibentuk 7 tahun yang lalu. Sebuah insiden terjadi pada mereka berdua, di mana monster yang tidak teridentifikasi menyerang Haruka saat dia sedang berlatih di dojo. Himari mencoba membantunya, tetapi terluka dalam prosesnya. Ketika pihak berwenang tiba, makhluk itu melarikan diri, dan tujuannya masih menjadi misteri hingga hari ini. Mia berkata episode itu adalah pemicu yang mengubah hubungan antara kedua remaja tersebut. Tiba-tiba, Kyogoku memintanya untuk sedikit tenang. Pria itu penasaran jika ada yang salah, dan wanita itu berkata mereka meminta laporan tempur dari Haruka, tetapi dia malah pergi ke arah yang sama sekali berbeda. Dan pria bersetelan jas dengan wajah serius bertanya apakah mereka bisa melanjutkan laporannya. Mia, di pihaknya, meminta maaf karena telah sedikit terbawa suasana. Kembali ke penjelasan, pria itu berkata bahwa selama pertempuran dengan Haruka tempo hari, ada poin menarik karena baik nama kemampuan spesialnya maupun detailnya tidak diketahui. Tapi apakah kau yakin anak itu membuat kontrak dengan Orochi kelas bencana? Kemudian dia berkata sang protagonis disebut misteri karena dia adalah pemula level 100. Mia berkata ini hanya bisa menjadi sebuah bug karena dia naik level terlalu cepat. Pria tua itu, di sisi lain, berkata dia juga menjadi penasaran tentang hal itu karena ketika dia melawannya di ruangannya dan mengaktifkan sihir kelas mitisnya, bocah itu meneriakan prediksi ilahi. Setelah itu, dia cukup terkejut dengan gerakannya yang cepat dan tepat. Mia juga menyebutkan bahwa tempo hari, kepemimpinan sang protagonis sangat baik meskipun dia telah mengetahui kemampuan mereka dalam waktu yang singkat. Presiden kemudian berkata Haruka bisa menjadi bahaya potensial karena dia pasti memiliki rahasia. Namun, dia mengakui bahwa Namiki adalah seseorang yang benar-benar menarik. Kyogoku, di pihaknya, bertanya apakah tidak akan lebih
lebih menarik jika evaluasi pribadinya dibocorkan. Gadis itu menyarankan penyelidikan harus dilanjutkan, dan pria tua itu memerintahkan Mia untuk terus melanjutkan misinya. Pria itu kemudian pergi, memutuskan untuk berangkat. Tapi sebelum dia keluar, resepsionis memintanya untuk memberitahunya ketika ada laporan lain. Kemudian pria itu berpikir tentang bagaimana dia benar-benar tidak ingin menjadikan pria tua itu sebagai musuhnya. Di luar, dia bertemu dengan Ichigo. Gadis itu penasaran dengan apa yang dia bicarakan dengan presiden, tetapi pria itu berkata itu bukan hal yang penting. Setelah itu, Mia berkata gadis itu bisa membentuk tim dengan Haru, dan ketika dia mendengar itu, dia menjadi senang. Pria itu kemudian bertanya-tanya apakah Haruka akan menerima tawaran ini sekarang. Beberapa waktu berlalu, dan Himari berdiri di suatu tempat, bertanya-tanya di mana rekan satu timnya berada. Tiba-tiba, kedua orang bodoh itu muncul berlari, dan Haichi bertanya mengapa mereka berlari lagi. Sang protagonis menjelaskan mereka sangat terlambat karena gadis itu butuh waktu lama untuk bangun. Wanita itu, pada gilirannya, berkata dia bahkan tidak bisa tidur sampai fajar. Tetap saja, pemuda itu berkata dia sudah memberitahu mereka bahwa mereka akan berangkat lebih awal. Haichi berkata tempat itu bahkan tidak memiliki item yang bagus, tetapi Haruka berkata dia bosan dengan alasan-alasannya. Segera setelah itu, gadis itu meminta maaf kepada Himari karena terlambat, tetapi dia berkata tidak apa-apa. Wanita itu memeluk gadis itu, berterima kasih atas kebaikannya, dan mengatakan dia benar-benar berbeda dari master tertentu. Setelah itu, Mia muncul bersama temannya dan meminta maaf karena terlambat juga. Pria itu menjelaskan bahwa Ichigo tidak pernah bangun tepat waktu karena dia memiliki tekanan darah rendah yang membuatnya lemah di pagi hari. Setelah itu, kelompok tersebut masuk ke dalam Dungeon dengan tujuan memusnahkan bos dan bawahannya di bagian yang paling dalam. Haruka bertanya kepada Mia dari mana permintaan ini berasal karena tidak terdaftar di papan pengumuman guild penjelajah. Selain itu, ini datang dengan hadiah yang sangat besar, sekitar 5 juta. Haichi berkata jika mereka membaginya, itu sekitar 1 juta masing-masing, yang membuatnya bersemangat untuk menghabiskan semuanya untuk permainannya. Segera setelah itu, Mia meminta yang lain untuk mempercayainya saja, meskipun dia tidak bisa mengungkapkan detail kliennya. Ichigo mulai menyulitkannya, dan pria itu menyuruhnya untuk melupakannya sejenak. Setelah itu, dia ingat bagaimana gadis itu menjadi sangat bersemangat tentang ide membentuk tim itu lagi. Si Pirang, di pihaknya, mengatakan itu tidak benar-benar seperti itu, tetapi orang lain mungkin berpikir seperti itu. Sang protagonis rupanya menangkap isyarat tersebut, tetapi memutuskan untuk fokus pada tujuan. Haruka berpikir tentang bagaimana hidupnya berubah total setelah mendapatkan prediksi ilahi, tetapi masih banyak hal tentang skill itu yang dia tidak ketahui. Di sisi positifnya, dia bisa mendapatkan XP dalam jumlah yang konyol, tetapi jika seorang penjelajah mengetahuinya, mereka akan ingin mendapatkannya. Tiba-tiba, pemuda itu merasakan sakit kepala yang sama dari sebelumnya lagi. Haroni menyadari dia bertingkah aneh dan menjadi khawatir, namun sang protagonis menenangkannya dengan berkata bahwa ia baik-baik saja. Setelah itu, sang protagonis mengaku merasa seolah akan mengingat sesuatu yang penting, dan gadis itu, pada gilirannya, sama sekali tidak mengerti apapun. Namun, rekan setimnya pun tidak benar-benar bisa menjelaskan situasinya dengan jelas. Tiba-tiba, ia mendapat informasi bahwa monster kelas bencana sedang mendekat dengan cepat. Sang protagonis pun mengaktifkan kemampuan ramalan doanya untuk menyusun strategi pertempuran. Melihat pemuda itu terdiam, Mia merasa penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Haruka menyadari bahwa dirinya sedang diawasi dan merasa terganggu. Pemuda itu berpikir bahwa ia awalnya mengira dia hanyalah orang asing yang misterius, namun kini ia mulai mencurigainya. Haichi mengakui bahwa isi pikiran pria itu sulit untuk dibaca. Sang protagonis mengatakan ramalan dewa telah membagi mereka menjadi 2 kelompok, dan untuk itu, ia membutuhkan bantuannya. Setelah itu, sang wanita memperingatkan bahwa ada banyak satria goblin di antara musuh, dan terkepung oleh kawanan seperti itu bisa menjadi masalah besar. Jadi, untuk menghindarinya, lebih baik mereka memisahkan diri. Setelah itu, Haichi menyuruh Himari pergi bersama Mia ke lorong kanan dan menunggu, sementara ia pergi ke kiri, bersama Haruka dan Ichigo untuk memasang jebakan. Himari, pada gilirannya, bertanya mengapa rekan setimnya berbicara seperti itu, dan wanita itu menjawab bahwa ia akan menjelaskan semuanya nanti. Meskipun ia tidak menyukai jawaban tersebut, sang gadis tetap menerimanya. Sebelum pergi, ia meminta sang protagonis untuk berhati-hati, dan ia menjawab bahwa mereka akan bertemu lagi setelah semuanya usai. Kemudian kelompok tersebut terpisah dan menempati posisi mereka. Mia menyadari bahwa mereka sengaja menyuruhnya pergi. Setelah itu, Himari bertanya apakah pria itu mahir dalam pertarungan tangan kosong, namun ia menjawab hanya tahu dasarnya saja. Sang wanita menjelaskan bahwa musuh memiliki spesialisasi dalam taktik kelompok, jadi ia menyusun rencana, dan pria itu akan menjaga posisi belakang mereka. Mendengar hal itu, Mia berkata bahwa gadis itu benar-benar memancarkan aura orang yang serius, sangat kontras dengan sang protagonis. Jadi, ia bertanya, apakah mereka berdua sedang berkencan, dan Himari merasa malu dengan komentar tersebut. Setelah itu, gadis itu mengatakan bahwa topik pembicaraan itu sama sekali tidak pantas, dan sang pria berdalih ia hanya mencoba mencairkan suasana. Tiba-tiba, seekor goblin yang menunggangi serigala mencoba menyerang Himari, namun ia berhasil menangkisnya. Mia bertanya apakah mereka akhirnya bisa memulai pertarungan. Tepat setelah itu, sang gadis menyerbu maju, tetapi salah satu makhluk itu menggunakan kabutnya. Ia tahu itu buruk karena kabut tersebut benar-benar menghalangi pandangannya. Seekor goblin muncul di belakangnya dan mencuri pedangnya. Melihat dirinya terpojok, Himari bertanya-tanya kemana Mia menghilang. Setelah itu, sang wanita terhempas ke tanah dan ditindih oleh para monster. Saat melihat wajah-wajah menjijikan mereka, gadis itu segera memahami apa yang mereka rencanakan dan mulai berteriak agar mereka
tidak melakukan apapun. Ia bahkan mencoba melakukan perlawanan, tetapi tidak ada kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Himari menyebut makhluk-makhluk itu sampah, namun sebelum ia bisa terus menghina mereka, salah satunya menggigit bahunya. Saat ia menjerit kesakitan, goblin itu menatapnya seolah sedang menikmatinya. Ia berpikir tentang bagaimana spesies itu memandang wanita dan anak-anak tidak lebih dari sasaran nafsu mereka, jadi mereka mungkin ingin mematahkan semangat bertarungnya. Namun, monster seperti itu tidak memiliki kemampuan untuk menguras kekuatan dari tubuhnya, jadi ia berasumsi itu karena efek kabut sebelumnya. Luka di bahu gadis itu mulai memburuk dan ia mulai merasa putus asa, mencoba mencari jalan keluar. Himari merasa betapa menyedihkannya dirinya karena membiarkan penjagaannya lepas, dan ia merasa frustrasi hanya dengan membayangkan Haruka melihatnya dalam kondisi seperti ini. Salah satu goblin meraih belatinya untuk menghabisinya, tetapi sebelum hal itu terjadi, goblin tersebut terkena hipnotis dan menjatuhkan senjatanya. Tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi, sang wanita memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Gadis itu berhasil membebaskan diri, namun ia tahu bahwa jika ia berhenti bertarung, ia tidak akan bisa keluar dari situasi ini. Salah satu goblin menyerang dari belakang, tetapi ia berhasil berbalik dengan cepat dan mengenainya dengan anak panah. Monster lain mencoba mengepungnya, namun Himari berhasil menghindar dan kemudian menghabisi serigala itu. Kelelahan akibat luka di bahunya mulai semakin terasa, dan sang gadis berpikir ia harus segera mengatasinya. Tepat setelah itu, ia menemukan pedangnya di tanah dan berlari untuk mengambilnya. Namun akibatnya, ia justru terkena serangan di punggungnya. Meski begitu, sang wanita bangkit sekali lagi dan mengaktifkan kemampuan pada pedangnya. Video kita berakhir di sini. Jika Anda menyukainya, tinggalkan like Anda. Sampai jumpa di lain waktu. Dah.